360 Pulau Naga Terapung. Sementara Herlus bersenang-senang menebas kiri dan kanan, musuh tiba-tiba menghilang, dan Han Xiao membuka pintu dan berjalan masuk. Herlus bertanya, "Mengapa kamu di sini?" Han Xiao tertawa dan berkata, "Membosankan untuk berlatih sendirian. Ayo berdebat." Petik 2. Setelah mencapai kelas B, dia belum masuk ke pertempuran, dan dia ingin sekali pergi. Dia adalah pria yang mulia dan tidak akan menggertak para pemain untuk apapun, ditambah, Herlus kebetulan kelas senior B. Itu hanya akan berarti untuk bertarung dengan lawan yang sebanding, dan itu cocok baginya untuk lebih memahami apa kekuatan sebenarnya. Dia hanya bisa menemukan masalah. Batuk, ambil tindakan secara rahasia jika dia punya ide yang jelas. Spar, Herlus hanya punya satu pikiran di benaknya. Denganmu. Tingkat supers berbeda dari ukuran cangkir. Perbedaan antara C dan B sangat luas, mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Pertarungan akan satu sisi, dan itu hanya bisa disebut spar jika partai memiliki kekuatan yang sebanding. Herlus tidak benar-benar mau, dia begitu kuat sehingga dia bisa menyakiti Han Xiao dengan mudah jika mereka bertarung. Namun, dia merasa bahwa tindakan Han Xiao ini seperti anggota lain dari kelompok tentara bayaran, itu harus disebut meminta nasihat. Herlus tiba-tiba mengerti. Jadi, itulah yang dia maksudkan. Kapten menginginkan beberapa petunjuk. Tidak masalah, apakah kamu ingin membuat persiapan? Herlus dengan ramah menerimanya. Dia senang mengajari teman-temannya. Ditambah lagi, keamanan Han Xiao sangat penting baginya, membuat Han Xiao lebih kuat akan berarti dia bisa lebih khawatir. Han Xiao sama sekali tidak malu. Dia mengatakan pada Herlus untuk menunggu sebentar, lalu memindahkan kotak-kotak mesin. Dia ingin menguji semua senjata sebagai bentuk penghormatan terhadap lawan yang bersedia membantu. Awalnya, Herlus sangat tenang, tetapi ketika dia melihat semakin banyak kotak memasuki ruangan, wajahnya mulai bergerak. Ketika Han Xiao membawa prototipe elektromagnetic rail cannon yang sangat besar, dia tak terkendali menghirup udara dingin dan berteriak, "Oi! Cukup!" Dengan keberatan Herlus, Han Xiao harus menyerah menguji batas resistensi kerusakan dari kelas B pugilis. Dia mengenakan setelan mekanik amphitere dan menghangatkan tubuhnya. Pertarungan jarak dekat adalah spesialisasi pugilis, dan karena ruang di ruang simulasi terbatas, itu tidak menguntungkan bagi Han Xiao. Karenanya, dia berdiri agak jauh sebelum memulai pertarungan. "Apakah kamu siap?" "Ayo." Herlus sangat tenang, melawan lawan satu tingkat lebih rendah tidak membutuhkan persiapan. Tepat ketika Herlus menyelesaikan kalimatnya, Han Xiao membalik tangannya. Dua pistol elektromagnetik terlepas dari pelindung kakinya, dan ia menembak dengan cepat dengan moving snipe. Moncong itu berkedip dengan cahaya listrik biru, dan suaranya berbeda dari senjata serbuk mesiu, itu adalah dengungan frekuensi tinggi dengan suara aliran listrik. Peluru jarum melesat ke arah Herlus, menyeret cahaya biru samar di belakang. Battleship Switching Blade-nya terangkat tepat pada waktunya, menghalangi di depan Herlus seperti perisai, membuat dentang dari tabrakan. Setelah itu, ekspresi Herlus berubah sedikit. Senjata api elektromagnetik. Kemampuan inti mekanik adalah membuat mesin untuk pertempuran, dan mampu membuat senjata elektromagnetik berarti bahwa kekuatan serangan berada di tingkat yang baru. Senjata elektromagnetik memiliki tingkat tembakan yang tinggi, jadi dia hampir tidak bisa bereaksi. Herlus harus menganggapnya serius, meskipun dia memiliki perlindungan energi. Tubuhnya bukan peralatan yang mudah diganti, jadi dia sama sekali tidak tertarik untuk mendapatkan fokus yang dipecat. Herlus tidak tahu banyak tentang mekanika, tetapi dia tahu bahwa hanya mekanik tingkat tinggi yang dapat membuat senjata dengan teknologi lebih tinggi. Tentu saja, dia agak bingung, bisakah mekanik kelas C membuat senjata api elektromagnetik yang stabil. Herlus mendekat dengan pedangnya di tangannya, bergegas lebih cepat daripada mobil sport. Menutup jarak, kaki Han Xiao meluncur saat dia bergerak mundur, menjaga jarak. Ada banyak senjata api yang disembunyikan di bawah baju besinya, pistol, senapan serbu, dan penembak jitu, yang semuanya telah diubah menjadi versi elektromagnetik dengan kerusakan yang lebih tinggi. Herlus adalah kelas B, layak-layak, kecepatan reaksinya sangat cepat, dan blade pengiris battleship lebar cocok untuk memblokir. Han Xiao menembak ratusan kali, tetapi hitnya kurang dari 5%. Lebih jauh lagi, kerusakan dari serangan itu sebagian besar dikurangi oleh lapisan energi pugilis dan fisik yang kuat, hanya menangani kerusakan kulit. Setelah mengalami beberapa kerusakan, Han Xiao melihat panel data Herlus. LV-98, kelas B pugilis, tinggi dalam kekuatan dan daya tahan, semi-tank, cukup banyak talenta, hampir sebanyak aku, dan semua dengan efek yang sangat kuat. Sial, orang ini juga memiliki basic look glow. Han Xiao sangat cemburu. Menurut deskripsi diri Herlus, dia sangat malas sejak dia muda, dia memiliki bakat luar biasa tetapi tidak pernah berlatih keras. Kemudian, dia meninggalkan pertarungan selama lebih dari 10 tahun, namun dia masih mencapai kelas B. Mungkin inilah yang menjadi jenius. Han Xiao tidak bisa membantu tetapi berpikir, jika Herlus tidak mati seperti di jalan cerita asli, dia mungkin telah mencapai kelas A pada akhirnya. Ini adalah neraka perekrutan.
Saat dia menjadi lebih kuat, pikiran Han Xiao menjadi lebih cepat, bahkan memikirkan hal lain selama pertempuran tidak akan mengganggunya. Pada saat ini, Herlus tiba-tiba berhenti mengejar. Api peraknya mengembang, lalu berkontraksi, mengembun di antara telapak tangannya, dan menjadi cahaya putih perak yang menyilaukan. Ledakan. Vena muncul di wajah Herlus, tampak sangat lelah. Kemudian, dengan geraman, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Cahaya melesat keluar saat energi terbang keluar dari telapak tangannya terus-menerus. Sinar putih perak menyilaukan ditembakkan seperti naga geram marah, cahaya mengisi visi Han Xiao. Han Xiao meletakkan tangannya di depannya, dan saat berikutnya, balok itu bertabrakan dengan tangannya, membuatnya terbang dan menabrak dinding. Sinar itu melahap garis luar tubuhnya. Selama pugilis mengetahui Shockwave Blast mereka akan dapat menembakkan balok, ini adalah salah satu kemampuan dalam kemampuan pohon teknik pugilis, seperti pohon pengetahuan mekanik. Memampatkan energi ke dalam bola, kekuatannya bergantung pada tingkat energi, kekurangannya adalah ia membutuhkan banyak energi untuk digunakan. Balok memiliki varietas yang berbeda, dan dibandingkan dengan grade C, balok grade B jelas lebih tebal dan lebih tahan lama. Meskipun Herlus mengurangi output energi karena dia khawatir tentang menembak melalui dinding ruang simulasi, peningkatan kerusakan di seluruh tempat jelas menunjukkan kekuatan pukulan ini. Itu sudah cukup. Tunggu, mengapa aku menggunakan ini? Herlus terkejut. Niat awalnya adalah untuk mengajar, tetapi karena dia merasa sedikit terancam selama pertempuran, dia secara tidak sadar mengambil Han Xiao sebagai musuh yang kuat dan menggunakan serangan yang kuat. Dia tiba-tiba sangat menyesal menggunakan gerakan seperti itu, pancaran energi semacam itu bahkan bisa melukai pugilis kelas C, belum lagi mekanika. Dia akan menghentikan output energi, tetapi pada saat itu, kilatan petir berbentuk busur meluas dari dalam balok dan memangkasnya terbuka. Han Xiao melompat tinggi ke udara, dengan sabit hitam ganas di tangannya, dan turun dari langit, menebas. Herlus segera mengangkat pedangnya untuk memblokir. Sabit menabrak Battleship Switching Blade dan menyebabkan percikan seperti badai petir. Gesekan antara logam bercampur dengan suara arus listrik. Dia melangkah mundur dan menghindar, lalu dia melihat Han Xiao, yang berada di tanah. Banyak bagian dari pakaian mekaniknya menjadi merah panas, dan seluruh tubuhnya tertutup uap putih karena suhu tinggi. Tingkat reaksi energi mengejutkan. Han Xiao memutar lehernya dan berkata dengan bercanda, itu sudah dekat, hampir tidak bisa menerimanya. Meskipun itu yang dia katakan, nadanya kasual dan tenang, penuh dengan kepercayaan diri, sama sekali tidak terdengar seperti dia terluka sama sekali. Mata Herlus melebar, seseorang yang bisa menahan sinar tidak rusak dan memberikan perasaan ini sama sekali bukan hanya kelas C. Kamu kelas B super, Herlus tertegun. Kamu tidak sekuat ini di Sunil. Han Xiao mengangkat bahu, aku sudah membaik. Berapa hari telah berlalu? Dan kamu sudah naik kelas. Apakah kamu lebih jenius daripada aku? Herlus terkejut. Dia selalu tahu bahwa dia sangat berbakat. Meskipun dia tidak bangga akan hal itu, ketika dia melihat seorang super yang bahkan lebih jenius daripada dia tidak merasa sangat baik dan memiliki perasaan yang sangat campur aduk. Jangan berhenti, kita belum selesai berkelahi. Han Xiao mengulurkan tangannya dan meraih udara menuju lokasi kotak peralatan di sisi lain. Lengan baju mekanis dan kotak memiliki koneksi magnetik, sehingga item yang dipanggil terbang. Di udara, kotak terbuka secara otomatis, dan baju besi kerangka luar memantul, melayang dengan cepat sesuai dengan posisi koneksi magnetik, kemudian menutupi Amphitheater, berubah menjadi Siege mode seperti raksasa kecil dalam sekejap mata. Ada manfaat lain bagi Advanced Electromagnetism, itu bisa membuat peralatan bergabung secara otomatis dengan menyesuaikan magnet dari berbagai bagian, meningkatkan kecepatan melengkapi baju besi yang berbeda. Merasakan reaksi energi yang membuat jantungnya tertarik, Herlus menjadi fokus. Dia menyesuaikan sikapnya, dan pikiran tentang bimbingan belajar dilupakan. Kamu benar, pertarungan kita layak disebut spar. Petik 2. Setelah mengalami kenyamanan dari pengikatan otomatis, Han Xiao tidak bisa menahan perasaan senang. Koneksi magnetik benar-benar nyaman. Armor exoskeleton tampak kasar dan ganas. Itu memiliki struktur mekanik dari armor paduan hitam yang berat yang dipadukan dengan taring yang terhuyung, dampak visualnya sangat kuat. Mode Siege difokuskan pada kekuatan dan pertahanan, rasanya seperti kepala kereta saat bergerak. Anggota gerak mekaniknya besar dan tangguh, dilengkapi dengan sejumlah besar roda gigi yang bergerak, menambahkan bonus puluhan poin kekuatan dan lebih dari 10.000 poin baju besi. Selalu ada pro dan kontra, kerugian dari mode pengepungan adalah berkurangnya keluasan. Amphitheater sendiri ditutupi oleh armor exoskeleton yang berat, tapi untungnya, ada connection saraf, jadi mengendalikan armor exoskeleton itu mudah. Sabitnya awalnya adalah senjata lebih dari 2 meter, tapi sekarang itu seperti sabit pendek panen. Han Xiao maju ke depan dengan langkah besar, dan tanah bergetar. Saat dia memotong lagi dan lagi, sabit dan pisau pengiris kapal perang saling bertabrakan dengan cepat. Dentang-dentang-dentang. Bila pengiris battleship meninggalkan bekas pada armor. Han Xiao tahu ilmu bahan khusus, jadi dia telah menggabungkan Advanced Electromagnetism dengan itu dan menciptakan paduan baru.
Itu sangat tahan lama dan pengurangan bonus kerusakan ketika diisi dengan arus listrik. Bahan kuat yang digunakan untuk fusi memiliki kemampuan pertahanan yang sangat tinggi. Jika itu adalah besi normal, itu akan dipotong setengah oleh Herlus sejak lama. Mekanik Agung Han tidak begitu sombong untuk bertarung langsung melawan pugilis dalam pertempuran jarak dekat. Dia dilecehkan dengan Sonic Spears-nya, yang bisa dia kendalikan 7 sekaligus karena sarafnya lebih kuat. Dia juga menggunakan banyak senjata kecil lainnya untuk terus menyerang. Setelah bertarung sebentar, armor exoskeleton itu tertutupi oleh kerusakan, dan Herlus juga telah ditebas oleh sabit beberapa kali, itu pada dasarnya adalah seri. Bunyi berderang. Setelah satu tabrakan terakhir antara senjata, keduanya menjauhkan diri dari satu sama lain seperti mereka bisa mencapai pikiran satu sama lain dan berhenti menyerang pada saat yang sama. Pertarungan hebat, Han Xiao tertawa. Melalui pertempuran ini, ia memiliki pemahaman yang lebih langsung tentang kekuatan tempurnya sendiri. Intinya kelas B adalah 5.000 ona, dan kelas A adalah 10.000 ona. Perhitungan angka ona adalah kurva, semakin tinggi angkanya, semakin besar perbedaan antara setiap titik. Oleh karena itu, perbedaan antara mereka yang dari kelas yang sama lebih besar. Bahkan jika keduanya adalah kelas B, kekuatan destruktif dari satu dengan 5.000 ona dan yang lainnya dengan 9.000 ona benar-benar berbeda. Peringkat energi Han Xiao sedikit lebih dari 5.300, pemula di kelas B. Herlus telah berada di kelas B selama bertahun-tahun, tetapi ia telah meninggalkan pelatihan. Dengan demikian, energi ranknya sekitar 5.000 juga. Namun, dengan bakat Herlus, dia memiliki banyak ruang untuk tumbuh. Perjamuan dengan kekuatan tingkat B pada dasarnya mampu melindungi diri mereka sendiri di galaksi, tetapi itu tak terhitung mil jauhnya dari kemampuan untuk bertindak sepenuhnya dengan ceroboh. Han Xiao hanya bisa lebih siap untuk masa depan jika dia tahu kekuatannya dengan sangat jelas. Herlus mengambil napas dalam-dalam dan menyimpan senjatanya. Perdebatan harus selalu berhenti pada titik yang sesuai, tidak perlu menentukan pemenang. Dia tidak akan menggunakan kartu trufnya, dan dia tahu betul bahwa Han Xiao pasti memiliki lebih banyak kartu truf sebagai mekanik. Hanya melalui pertarungan sebelumnya, dia sudah merasakan tekanan yang cukup. Han Xiao memiliki banyak metode menyerang, seperti landak, dia bisa terluka hanya dengan sedikit kecerobohan. Oh tunggu, dia sudah terluka. Dia membalut luka-lukanya, dan dengan fisik pugilis, dia akan pulih dalam beberapa jam. Black Star adalah lawan yang setingkat dengannya, kekuatan tempur Han Xiao telah mendapatkan persetujuan Herlus. Herlus tidak terlalu khawatir tentang keselamatan Han Xiao. Awalnya, ketika dia menyadari bahwa dia adalah yang terkuat di Black Star Mercenary Group, dia merasa agak tidak pasti apapun yang terjadi. Sekarang akhirnya ada seseorang dengan tingkat kekuatan tempur yang sama, pola pikir Herlus telah berubah. Untuk membuatnya lebih langsung, awalnya, dia berpikir bahwa rekan timnya adalah beban, tapi sekarang, mereka secara bertahap berubah menjadi teman yang dapat diandalkan. Lebih jauh, memiliki teman dengan tingkat kekuatan yang sama berarti memiliki topik percakapan yang sama. Mereka saling tersenyum dan merasakan rasa saling percaya. Dasar kepercayaan hanya bisa dibangun antara orang-orang dengan tingkat kekuatan yang sama. Herlus mengajukan diri untuk membantu memindahkan kotak peralatan, dan mereka berdua berjalan keluar ruang simulasi berdampingan. Kemudian mereka menyadari bahwa Frenzied Sword dan beberapa pemain sedang menunggu di luar dengan wajah terkejut. Black Phantom, kamu sangat kuat. Bintang bersinar di mata Frenzied Sword. Frenzied Sword sangat pekerja keras, jadi dia ingin menemukan Herlus untuk memicu acara les, tetapi secara kebetulan, dia telah menyaksikan pertempuran sebelumnya. Dia tertegun, karena kelompok tentara bayaran hanya menampilkan satu kelas B, Herlus, tetapi Han Xiao telah melawannya secara merata sebelumnya. Itu berarti dia juga harus menjadi seorang B. Frenzied Sword segera membuat tebakan logis, itu pasti karena Han Xiao menyembunyikannya selama tes. Dalam cita-cita tradisional, pemimpin haruslah yang terkuat. Awalnya, ketika kapten tidak sekuat kader yang baru bergabung, para pemain merasa agak aneh. Sekarang, Frenzied Sword dan yang lainnya merasa jauh lebih nyaman. Gambar The Great Mechanic Han kuat dan misterius. Di mata para pemain, dia bisa melakukan segala macam hal yang tidak bisa dipercaya, dan apa yang baru saja dia lakukan sesuai dengan posisinya di hati mereka. Frenzied Sword adalah pengikut pertama, dia telah menyaksikan pengalaman Han Xiao yang meningkat selangkah demi selangkah. Setiap kali dia melihat Han Xiao, dia senang dengan pilihan yang telah dia buat. Namun, setelah memasuki galaksi, Frenzied Sword agak kesal. Tim telah berkembang, dan ada lebih banyak orang, dia merasa diabaikan. Saat itu, Han Xiao memberinya misi hadiah tinggi dengan persyaratan aneh setiap hari, dan Frenzied Sword tidak bisa mendapatkan cukup dari itu. Namun, misinya sekarang terlalu formal, Frenzied Sword melewatkan perasaan itu. Namun, pada saat yang sama, dia diam-diam senang akan hal itu juga. Tidak ada pemain lain yang menyaksikan misi aneh ini, bahkan Hao Tian, Maple Moon, dan Bun Hit Dog tidak tahu seperti apa Han Xiao saat itu. Dia adalah satu-satunya yang mengalaminya. Ini adalah pengalaman yang sangat menarik dan menyenangkan, dan dia sering memikirkannya kembali. Han Xiao mengangkat alis dan melangkah ke samping diam-diam. Entah bagaimana, dia merasa bahwa Frenzied Sword menatapnya dengan aneh.
Siapa hantu hitam? Herlus bingung. Han Xiao melambai. Jangan pedulikan itu nama panggilan aku di planet ibu aku. Oh, aku lupa, kamu terkenal di planet ibumu. Herlus diam-diam memutuskan untuk mencari teman satu tim lain untuk mengetahui lebih banyak tentang masa lalu Han Xiao. Dia sangat tertarik. Ada beberapa kegiatan selama perjalanan, dan selain sesekali bertengkar dengan Herlus, Han Xiao mengobrol dengan Gasly setiap kali dia bebas untuk mendengar lebih banyak tentang sejarah Skyring. Mereka kadang-kadang juga berbicara tentang pengetahuan bepergian melalui alam semesta. Gasly adalah seorang tentara bayaran yang berpengalaman, dia telah pergi ke banyak tempat dan memiliki banyak cerita untuk diceritakan. Dalam hal kata-kata, Grid Mechanic Han tidak pernah mundur, dan dalam hal pengetahuan, 10 Gasly yang diikat tidak akan mampu menandingi dia. Mereka mengobrol dengan gembira dan melakukan percakapan yang sangat menyenangkan, lambat laun membiasakan diri satu sama lain. Sebagian besar tentara bayaran formal jujur dan suka berteman banyak. Pemain sering berkomunikasi dengan tentara bayaran Skyring lainnya. Ketika berbicara tentang baju besi mereka, tentara bayaran cincin langit menampilkan efek dari Skyring Armor. Mereka semua adalah produk teknologi kompresi. Dengan menekan kristal segitiga di dada mereka, baju tempur Skyring yang sederhana akan berkembang dan menjadi berbagai bentuk penuh. Benar-benar cantik. Armor Sunless Enlist kelas memuncak dibandingkan, sehingga para pemain semua terkejut dan cemburu. Melihat bahwa para pemain tergoda oleh sumber daya mereka, tentara bayaran Skyring mencoba untuk menggoda para pemain secara pribadi dengan menjanjikan Skyring Armor gratis setelah bergabung dengan Skyring. Jika rekrutmen mereka berhasil, perekrut akan dihargai juga. Merekrut anggota dari kelompok tentara bayaran lainnya adalah kegiatan yang sangat umum, itu adalah real estate gratis. Banyak tentara bayaran Skyring juga berasal dari kelompok tentara bayaran lainnya, dan mereka tertarik pada Skyring karena tawaran yang lebih baik. Namun, ini tidak berhasil pada para pemain sama sekali. Tergoda bukan berarti terguncang, mereka masih menunggu hal-hal yang lebih baik muncul di toko kelompok tentara bayaran. Suatu hari, mungkin ada Skyring Armor di toko Black Star juga. Karena itu, mereka tidak terburu-buru. Para pemain ini sangat mempercayai Han Xiao. Undangan pribadi semua ditolak, dan tentara bayaran cincin langit sangat terkejut. Mereka tidak mengira tentara bayaran di bawah Black Star akan begitu setia, dan syok secara alami berubah menjadi rasa hormat kepada kelompok. Ketika Han Xiao mendengar ini dari Bun Hit Dog, dia merasa hangat di dalam. Persatuan faksi mulai terbentuk perlahan. Kelompok pemain ini memiliki tulang punggung. Pada saat yang sama, di antara beberapa sabuk asteroid di Faun Galaxy, beberapa pesawat ruang angkasa pemulung bergerak diam-diam. Mereka terus mengaktifkan medan kekuatan gangguan informasi setiap saat, mempertahankan mode stealth mereka. Ini adalah organisasi pemulung yang telah menyerang Silvers. Itu adalah pedagang budak yang sering menjual budak, mereka terkenal karena tindakan kejam mereka di Sateret Starring. Pegangan salah satu pesawat ruang angkasa terdiri dari sel-sel penjara yang digunakan secara eksklusif untuk mengandung budak. Kelompok pemulung ini telah melakukan banyak pekerjaan sebelum mereka menyerang para Silvers. Barang yang tidak begitu berharga dikunci bersama, dan budak-budak yang berharga di penjara sendirian. Secara alami, 17 Silvers yang ditangkap di penjara sendirian. Seorang pria berkulit keemasan, berambut acak-acakan berjalan ke area penjara dengan ekspresi yang sangat suram di wajahnya. Dia adalah pemimpin kelompok pemulung ini, Peggy, seorang godoran bibrida. Darah yang mengalir di nadinya hanyalah godor ke-8, tetapi penampilannya masih sangat mirip dengan godoran. Gen godoran memang sangat kuat. Dia memiliki sisik kecil di berbagai tempat di kulitnya dan pupil vertikal seperti ular, menunjukkan bahwa dia memiliki semacam gen senakeman. Para tahanan di sel besar segera menjadi gusar ketika mereka melihatnya. Biarkan aku keluar. Aku seorang penjelajah peradaban batu suci, beraninya kamu menahanku. Biarkan aku pergi sekarang, atau aku akan. Petik 2. Kepada siapa kamu akan menjual kami? Para tahanan sangat berisik, tetapi Peggy mengabaikan mereka sepenuhnya. Dia melewatkan area sel besar dan berjalan ke koridor sel orang tunggal. Dia belum melakukan interogasi rutin setelah menangkap perak ini, sekarang saatnya untuk menguji barang. Sateret Starring dipenuhi penjahat, jadi sangat jarang melihat pengunjung dari Starfield lainnya. Namun, masih ada orang yang datang. Peggy bertanya pada 11 dari mereka berturut-turut, dan hasilnya kebanyakan sama. Semua perak ini adalah teman dan pengelana, yang ingin menyaksikan tepi alam semesta yang terlihat, dan Sateret Starring adalah salah satu ujung alam semesta yang terlihat. Mereka telah lewat dan sayangnya diculik oleh Peggy. Dia berjalan ke sel berikutnya, dan perak di dalam agak berbeda. Yang lain setidaknya akan sedikit menggigil ketika mereka mendengar pintu sel terbuka, tetapi orang ini sangat tenang dan tidak bergerak sama sekali. Sepertinya dia bukan tahanan tetapi tamu dari kapal ini. Apakah kamu pemimpinnya? Silver ini berbicara lebih dulu, nadanya sangat tenang. Aku bersedia membeli kebebasan aku dengan uang. Kamu dapat menentukan harga berapapun. Petik 2. Aku tidak tertarik, Peggy tanpa ekspresi. Pesawat ruang angkasa miliknya menjaga gangguan informasi untuk mencegah agar tidak ditemukan, untuk mencegah risiko, sehingga mereka tidak akan membiarkan budak menggunakan komunikator mereka sebelum mereka aman.
Dengan lambaian tangannya, bawahannya berjalan ke depan dan menggeledah tubuh Silver. Silver ini berjuang keras dan berteriak dengan marah, "Aku punya banyak uang. Apakah kamu tidak menjual budak demi uang?" Tiba-tiba, seorang bawahan pemulung menemukan sesuatu. Dia membuka bajunya dan mengeluarkan manik-manik hitam kecil dari lapisannya. Perak ini segera menjadi jauh lebih ganas dan ingin menerkam untuk merebut kembali manik hitam itu, tetapi dia ditekan kuat di lantai, hanya mampu menggeram dengan marah. Apa ini? Peggy mengambil manik hitam dari bawahannya dan memerasnya. Itu sangat keras, dan permukaan manik itu memancarkan cahaya yang dalam dengan warna cahaya magis. "Berikan kembali padaku. Aku seorang utusan Darkstar, ini milik Darkstar. Jika kamu berani mengambilnya, kehancuran dan kematian akan menimpamu," teriak pria ini dengan marah. "Darkstar," Peggy tertawa dingin, "kamu mengerjakan PR dengan baik. Meskipun berada jauh di lautan bintang roh, kamu tahu ada organisasi Darkstar di cincin bintang hancur kami. Aku tidak bergabung dengan Darkstar meskipun aku seorang bodoran hibrida, kamu ingin menakuti aku. Apakah kamu pikir aku mudah dibodohi?" Petik 2. Peggy melihat Darkstar sebagai pelopor besar pembebasan, dan dia selalu ingin bergabung, tetapi karena Darkstar terlalu misterius, dia tidak pernah bisa berhubungan dengan mereka. Jika Darkstar memberinya perintah, dia akan rela memberikan hidupnya. Silver sejauh di lautan roh bintang, bagaimana mungkin mereka memiliki hubungan dengan Darkstar? Dia telah menangkap mereka entah dari mana, dan orang ini kebetulan disebut utusan. Bagaimana bisa begitu kebetulan? Itu tidak lain adalah intimidasi, Peggy sudah terlalu sering melihatnya. "Melihat kamu sangat gugup, manik ini pasti berharga. Aku akan mengambilnya." Peggy mengantongi manik itu dan berencana untuk menemukan seseorang untuk mengidentifikasinya ketika dia bebas. Dia membawa bawahannya dan meninggalkan sel, lalu menutup gerbang. Di luar pintu, bawahan menjilat bibirnya. Wajahnya dipenuhi dengan keserakahan ketika dia berkata, "Silver belum pernah muncul di pasar budak Sateret Star Ring sebelumnya. Pasti akan dijual dengan harga yang bagus, ini adalah keuntungan besar." "Bos, kepada siapa kita menjualnya?" Petik 2. "Aku sudah menghubungi pelanggan," kata Peggy. "Kita akan ke Pulau Naga Terapung." Bawahan itu melebarkan matanya. Itu wilayah pria itu. Pelanggan kali ini adalah bawahan lelaki itu, sangat bermurah hati dengan uang. Peggy tersenyum muram saat berjalan pergi. Di sel penjara, Perak ini sangat marah. Dia mengutuk dalam benaknya, "Pemulung sialan. Untungnya, bed pesan rahasia hanya dapat dibuka dengan kata sandi. Mereka tidak bisa mengambil apa yang ada di dalam." Star Zone 4, Found Planet nomor 122, adalah sebuah planet tanpa pemilik atau peradaban. Para Silvers yang mengirim misi sedang berkemah di sana. Sejak permintaan mereka untuk bantuan, banyak pesawat ruang angkasa tentara bayaran telah tiba di planet tak bernyawa ini, dan semua jenis pesawat ruang angkasa mengelilingi bagian tengah dan membentuk basis. Di jantungnya adalah pesawat ruang angkasa perjalanan Silvers. Pesawat ruang angkasa Gasley mendarat perlahan, dan Han Xiao dan yang lainnya berkerumun untuk melihat-lihat. Pangkalan itu dipenuhi dengan suara, kebanyakan dari mereka adalah kelompok tentara bayaran. Misi The Silvers telah menarik banyak tentara bayaran terkenal di Sateret Star Ring. Gasley membawa yang lain ke tim utama. Mereka tiba di bawah pesawat ruang angkasa yang bahkan lebih besar, dan sekitar 100 tentara bayaran Skyring berkumpul di sini. Han Xiao melihat ke atas, pesawat ruang angkasa ini juga memiliki simbol cincin langit. "Kamu akhirnya di sini." Seorang wanita jangkung mengenakan jubah berkerudung berjalan mendekat. Itu adalah kader tingkat 3 cincin Ice Sorcerer, nama asli Goa, pemimpin cincin langit untuk misi ini. Dia memiliki rambut panjang biru muda, sifat dingin, dan suara seperti kehampaan, seperti es. Ini adalah mage, meskipun Han Xiao tidak bisa merasakan sihir mengalir dalam dirinya, dia bisa merasakan kedinginan darinya. Sepertinya dia adalah mage elemen es, Han Xiao berpikir. Sama seperti kelas mekanik, kelas mage juga memiliki pengetahuan yang rumit dan berbagai gaya. Penyihir es sulit ditangani, dan mereka memiliki segala macam keterampilan menjengkelkan seperti lambat, membeku, dan kaku. Goa melirik Gasley. Dia melihat Han Xiao dan yang lainnya di samping dan bertanya dengan cemberut, "Siapa mereka?" "Grup tentara bintang hitam. Kami baru saja membuat perjanjian kemitraan, jadi mereka ada di sini untuk membantu," kata Gasley. "Belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya." Goa menggelengkan kepalanya. Han Xiao tidak terganggu. Nama Black Star Mercenary Group terbatas pada Jubilee Hub, itu jauh dari terkenal. Dibandingkan dengan Skyring, kelompok tentara bayarannya tidak terlihat sama sekali. Goa mengira mereka hanya sekelompok sahabat karib, tetapi tiba-tiba, dia merasakan bahaya. Perasaan penyihir mengingatkannya bahwa dia telah bertemu seseorang yang kuat, baru kemudian dia mulai serius menilai Han Xiao dan yang lainnya. Dia memperhatikan bahwa keduanya memiliki energi sel yang sangat aktif di dalamnya. Dua kelas B Supers, ekspresi Goa sedikit berubah. Meskipun kelas B Supers agak umum, mereka tidak ada di mana-mana. Bahkan di Skyring, Supers kelas B setidaknya adalah kader 3 ring, dan kelompok tentara bayaran ini dengan hanya puluhan anggota memiliki 2 Supers kelas B, rasionya sangat tinggi.
Dia adalah satu-satunya kelas B di tim ini, kekuatan tempur tingkat tinggi mereka bahkan tidak setinggi kelompok tentara bayaran kecil ini. Goa berhenti memandangi mereka dan berkata, majikan kita telah mempekerjakan banyak tentara bayaran, mereka tidak kekurangan kekuatan tempur. Namun, situasinya saat ini tidak terlalu baik. Karena semua orang ada di sini, mari kita ke sana dulu. Kami akan berbicara di jalan. Petik 2. Mereka berjalan ke kapal Silver, dan Goa menjelaskan situasi saat ini. Silver ini telah menghabiskan banyak uang untuk menyewa tentara bayaran untuk menyelamatkan teman-temannya yang ditangkap. Dia memang sangat murah hati, tetapi tentara bayaran itu masih belum memulai. Mereka terjebak pada tahap yang canggung, tidak ada yang tahu lokasi musuh. Para pemulung yang telah menyerang Silver tidak dapat ditemukan, jadi tidak peduli berapa banyak tentara bayaran yang berkumpul, tidak ada tempat untuk memulai. Intelijen yang kurang misi itu sangat merepotkan. Para tentara bayaran menggunakan berbagai metode deteksi, tetapi kelompok pemulung itu telah menyalakan gangguan informasi dan tidak dapat ditemukan. Mereka tidak meninggalkan banyak jejak selama kejahatan mereka juga. Meskipun mereka tahu bahwa para pemulung akan menjadi pagar, mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Jika mereka ditunda lebih lanjut, orang-orang dari rasnya akan sudah dijual. Silver yang masih hidup sangat cemas, dan dia merilis persyaratan baru. Jika ada yang bisa memberikan informasi lokasi yang efektif, ia akan memberikan bonus besar. Selain kita, Blades dan Purple Gold juga ada di sini. Ungu emas pergi untuk mencari peramal, sehingga lokasi musuh dapat ditemukan, kata Goa. The Blades Army dan Purple Gold Army, dua tentara bayaran besar sebesar Skyring, juga aktif di Sateret Star Ring. Hadiah untuk misi ini dibagi menjadi dua bagian, hadiah dasar dan hadiah bonus. Hadiah dasar adalah biaya perekrutan, dan tentara bayaran yang menyelamatkan tawanan akan diberikan bonus yang beberapa kali lipat dari hadiah dasar. Karena itu, dalam misi ini, hubungan antara tentara bayaran tidak hanya kawan tetapi juga pesaing. Tentara bayaran formal bersaing dengan martabat, mereka tidak akan membebani satu sama lain dengan sengaja, atau reputasi mereka akan rusak. Biasanya, ketika musuh tidak dapat ditemukan dan tidak ada alat pendeteksi yang lebih baik, metode yang diramalkan secara misterius mungkin memiliki hasil yang baik dan tidak terduga. Kemampuan ini membutuhkan bakat yang sangat istimewa dan aturan yang ketat, jadi itu jarang terjadi. Para pemain tidak bisa membangkitkan kekuatan tipe yang diramalkan. Bahkan jika mereka bisa belajar meramal di kelas mage, mereka hanya akan menerima sangat sedikit informasi ketika mereka menggunakannya, jadi itu memiliki banyak keterbatasan. Orang-orang bertemu dengan tim Blades di tengah jalan, dan mereka berjalan satu sama lain. Goa dan pemimpin Blades mengobrol santai saat mereka memimpin. Kedua kelompok tentara bayaran besar memiliki seragam mereka sendiri. Mereka mengobrol dengan orang-orang yang mereka kenal, dan Han Xiao dan yang lainnya terlihat mencolok di tengah-tengah dua kelompok orang ini, ketika orang-orang di sekitar mereka mengukur kelompok tentara bayaran yang tidak dikenal ini. Siapa mereka? Sepertinya bantuan Skyring, berpikir mereka memanggil sesuatu seperti Black Star Mercenary Group. Grup kecil, tidak terkenal. Petik 2. Di sini untuk menonton mungkin. Para tentara bayaran mengobrol di antara mereka sendiri, dan para pemain merasa tidak nyaman. Mereka merasa seperti tidak cocok dengan kerumunan ini sama sekali. Di tengah jalan, Han Xiao sedang memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dia tidak tahu apakah Goa punya rencana untuk mempekerjakannya, tetapi dia tidak mau datang tanpa bayaran. Karena mereka sudah ada di sana, dia tidak ingin kembali dengan tangan kosong. Banyak tentara bayaran terkenal dari Sateret Star Ring telah berkumpul di sini di planet ini. Aku datang terlambat, dan aku belum membuat nama untuk diri aku sendiri. Sepertinya aku tidak bisa berperan di sini. Ini adalah peristiwa yang dia belum pernah hubungi sebelumnya, jadi dia harus berimprovisasi. Tepat ketika dia berpikir, mereka datang ke tengah pangkalan. Silver muncul dalam pandangan mereka, mereka memiliki kulit seputih salju, tentakel panjang dan imut di atas kepala mereka, dan pakaian menakjubkan yang terbuat dari bahan tak dikenal yang lembut dan halus, dan bagian bawah wajah ditutupi oleh masker penyaringan udara. Ini adalah pertama kalinya para pemain melihat Universal Royalty. Mereka melihat ke sana-sini dan tidak menyadari apa yang begitu, kerajaan, tentang mereka. Rasanya tidak berbeda dari ras galaksi yang tampak aneh. Jika sebuah peradaban kuat dan cukup kuno, ras yang berkuasa tentu saja akan menjadi bangsawan. Yang lain akan menganggap hobi mereka sebagai standar kerajaan. Ini adalah masalah mengenai posisi sosial, tidak ada hubungannya dengan fisik mereka. Han Xiao menepuk Herlus di bahunya. Untuk apa kamu menepukku? Herlus memutar matanya. Tentang topik ini, Sunil jelas tidak ingin membicarakannya dengan kamu. Kapten pesawat ruang angkasa perak sedang bernegosiasi dengan tentara bayaran, dan dia berkata, aku harap kamu dapat dengan cepat berangkat untuk menyelamatkan teman-teman aku. Sudah terlalu lama ditunda, jika kamu orang-orang terus malas, kamu tidak akan menerima hadiah apapun. Petik 2. Kami tidak tahu lokasi musuh. Semua metode detektif dan pelacakan tidak ada gunanya, dan kamu juga tidak memberi kami intel yang berharga. Jadi, kita hanya bisa menunggu sementara. Namun, jangan khawatir, teman-teman kita sudah pergi mengundang peramal.
Selama kamu menepati janji dan memberikan bonus kepada penyedia intel, aku yakin akan segera ada hasilnya, kata seorang tentara bayaran. Kalian orang-orang dari satelit Starring benar-benar rakus dan primitif, keluh sang kapten pesawat ruang angkasa perak. Aku tidak suka tempat ini. Apapun yang terjadi, aku hanya ingin hasil, uang bukan masalah. Petik 2. Suara mendesing. Angin menggulung pasir, dan pesawat ruang angkasa lain telah mendarat. Simbol Purple Gold Army dicetak di tubuhnya. Kerumunan terpecah, dan tim Purple Gold Army berjalan menyusuri kapal dan mendekat. Di samping sang pemimpin adalah seorang peramal sihir yang membawa bola kristal, juga anggota dari tentara emas ungu, yang bergegas dari galaksi yang jauh untuk misi ini. Peramal memegang bola kristal ajaib dan bergumam, sementara para Silvers dan tentara bayaran menyaksikan dan bertukar pandang. Akankah meramal itu berhasil? Tanya Herlus. Target yang tidak bisa ditemukan oleh semua jenis alat deteksi, dan peramal bisa menguncinya seperti itu. Sunil adalah peradaban teknologi, jadi mereka memiliki pengetahuan sihir yang sangat terbatas. Mereka hanya mendengar tentang hal itu dan tidak pernah mengerti bagaimana cara kerjanya, jadi wajar jika ragu. Han Xiao menyentuh dagunya. Itu tergantung, ada banyak hal aneh di alam semesta. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh perangkat teknologi, sihir, dan sebaliknya. Tentu saja, ketika keduanya membaik, sistem yang berbeda secara bertahap akan memiliki lebih banyak kesamaan, dan semuanya mengarah ke tempat yang sama. Bercerita tentang kelas mage cukup berguna. Petik 2. Tidak bisakah kamu menggunakan kemampuan meramalkanmu? Herlus tiba-tiba ingat bahwa ada seorang peramal yang berdiri tepat di sampingnya. Punyaku pasif, Han Xiao kering dan batuk dan memberikan penjelasan logis. Sekitar 10 menit memasuki gumaman, sebuah gambar buram muncul di bola kristal ajaib, dan peramal itu berhenti mengucapkan mantra. Peramal menatap kristal itu sebentar, lalu menggosok matanya dan berkata dengan tidak percaya, aku melihat ras Void Dragon. Kerumunan tertegun. Void Dragon Rache. Apa yang kamu bicarakan? Kejelasan hasil peramalan tergantung pada jumlah jejak. Sebagian besar waktu itu akan ambigu, tetapi pasti akan terkait dengan kebenaran. Peramal berkata, aku hanya bisa melihat hasil ini, apakah kamu memiliki petunjuk? Para tentara bayaran mengelilingi bola kristal dan berdiskusi, sementara Goa mengerutkan kening dan berkata tiba-tiba, mungkinkah? Pulau Naga mengambang. Kerumunan menghentikan diskusi mereka secara instan ketika mereka mendengar ini. Itu seperti seseorang menekan tombol bisu, dan tentara bayaran menjadi tenang dan bertukar pandang. Warna horor bahkan muncul di wajah mereka. Sangat mungkin, jika ada organisasi di satelit Starring tanpa takut balas dendam, Pulau Naga Terapung adalah salah satunya. Maple Moon memperhatikan betapa kaku orang-orang itu. Dia menarik lengan baju Han Xiao dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tempat apa itu? Han Xiao menyipitkan matanya dan berkata, penjahat yang dicari tidak bisa mendapatkan pasokan dari planet peradaban yang sah, tetapi beberapa wilayah netral berani mengambil bajak laut galaksi, pemulung, dan penjahat lainnya. Pulau Naga Terapung adalah salah satu wilayah netral. Petik 2. Lalu bukankah itu tempat berkumpulnya para penjahat? Mengapa tidak peradaban-peradaban ini hanya menyingkirkan mereka sekaligus? Bun Hit-dok memotong. Untuk tidak mengejar dosa masa lalu seseorang di wilayah netral, ini adalah aturan tak terucapkan antara peradaban di satelit Starring karena satu dan hanya satu alasan, wilayah netral yang tahan lama ini semua memiliki penguasa yang kuat. Han Xiao tampaknya ingat sesuatu yang menarik. Tapi bibirnya terangkat ketika dia berkata, penguasa Pulau Naga Terapung adalah seseorang yang melampaui tingkat bencana. Beyond Calamity Grade, yang berarti lebih tinggi dari Grade A. Wajah para pemain berubah. Mereka akhirnya mengerti mengapa semua tentara bayaran ini memiliki ekspresi yang sangat buruk. Mereka sama sekali tidak tahu tentang orang-orang kuat di kelas ini, tetapi Han Xiao tahu dengan sangat jelas. Jika tingkat A adalah bencana pada skala planet, di atas tingkat A adalah tingkat yang sama sekali baru, lebih dari cukup untuk menjadi raja suatu daerah melalui galaksi. Tidak banyak peradaban ingin mengacaukan seseorang dari tingkat ini. Sebagai contoh, pada puncaknya, Gila dapat memetik jiwa setiap kehidupan di seluruh planet dalam hitungan detik, membuat seluruh planet menjadi sunyi senyap. Ketika kekuatan seseorang mencapai level seperti itu, tidak ada banyak aturan yang bisa membatasi mereka lagi. Beberapa peradaban galaksi tidak dapat melakukan apapun pada mereka bahkan jika mereka menggunakan kekuatan seluruh ras mereka. Itu memang mengerikan. Untungnya, ada beberapa monster di tingkat ini bahkan di seluruh alam semesta. Di satelit Starring, hanya ada 4 makhluk yang dikenal di luar tingkat A, sangat terkenal dan kesepian. Penguasa Pulau Naga Terapung adalah salah satunya, dan Han Xiao sangat mengenal orang itu. Dalam kehidupan sebelumnya, Han Mekanik Agung pernah melakukan kontak dengan pria itu karena sebuah misi. Void Dragon adalah makhluk galaksi, dan tubuh mereka panjangnya puluhan ribu meter. Mereka hidup di alam semesta, dan energi gelap di mana-mana bagi mereka bagaikan udara bagi manusia dan air bagi ikan. Tubuh Void Dragon mengandung kekuatan khusus, dan ketika mereka mati, daging mereka akan berubah menjadi pecahan es dan abu, meninggalkan kerangka besar yang mengambang di alam semesta, berubah menjadi komet.
Ketika mereka mencapai mendekati akhir dari harapan hidup mereka, ras Void Dragon akan menunggu kematiannya di samping mayat salah satu rasnya, karenanya membentuk kuburan dalam bentuk komet. Pulau Naga Terapung adalah kuburan besar. Itu dikabarkan memiliki 24 set kerangka Void Dragon, ditangkap oleh penguasa saat ini kemudian tertanam ke permukaan planet kosong. Penguasa kemudian menggunakan kekuatan besar mereka untuk merobek sebagian dari tanah, melengkapi semua jenis tanah. Perangkat perawatan anti-gravitasi, ekologi, mempertahankan perjalanan galaksi, berubah menjadi Pulau Naga Terapung seperti sekarang. Saat itu, ketika Han Xiao tahu tentang ini, selain kaget kesimpulan terbesarnya adalah naga itu sangat kaya. Orang-orang berpikir, menurut hasil meramal, para pemulung kemungkinan besar akan memagari barang-barang mereka di Pulau Naga Terapung, sehingga banyak tentara bayaran ingin mundur. Maaf, aku berhenti dari misi ini. Kapten salah satu kelompok tentara bayaran ukuran menengah membuat keputusan setelah pertimbangan panjang. Dengan dia sebagai yang pertama, lebih banyak tentara bayaran mengikuti dan pergi. Pesawat ruang angkasa lepas landas satu demi satu dan menghilang. Pulau Naga Terapung adalah tempat berkumpul bagi para penjahat, tempat yang sangat berbahaya. Tempat itu tidak benar-benar menyambut tentara bayaran formal. Mereka mungkin saja menabrak musuh mereka di sana. Lebih jauh lagi, menyelamatkan seseorang di tempat seperti itu. Jika mereka melanggar aturan secara tidak sengaja dan membuat marah penguasa, itu akan menjadi masalah bahkan membuatnya hidup-hidup. Sebagian besar tentara bayaran menghilang. Perak marah dan kaget. Tindakan tentara bayaran ini kembali pada kata-kata mereka membuat mereka marah. Hanya Skyring, Blades, dan Purple Gold yang tersisa. Ketiga kelompok ini memiliki latar belakang yang kuat, setidaknya para penjahat di Pulau Naga Terapung tidak akan berani menyentuh mereka. Tentu berbeda memiliki kepercayaan diri karena mereka memiliki hubungan dan latar belakang. Inilah kesempatannya. Mata Han Xiao berbinar. Silver pasti kekurangan tenaga, jadi dia berdiri keluar dari kerumunan dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu masih membutuhkan tentara bayaran? Tiga kelompok tentara bayaran besar memandang. Kapten pesawat ruang angkasa Silver segera mengangguk, itu benar-benar tawaran tepat waktu. Tentara bayaran yang terkenal ini hanya penuh dengan janji untuk menyelamatkan para tawanan beberapa saat yang lalu, namun mereka semua terlatih-tatih ketika mendengar lokasi. Apa gunanya akumulasi nama baik mereka? Mereka bahkan tidak cocok dengan kelompok tentara bayaran yang tidak diundang ini. Goa mengerutkan kening dan berkata, Pulau Naga Terapung dipenuhi dengan binatang buas, bajak laut, dan pemulung di mana-mana. Ini sangat berbahaya, dan meskipun kamu adalah mitra kami, nama Skyring tidak dapat melindungi kamu. Jika kamu terbunuh, itu akan sia-sia. Tempat itu terlalu berbahaya untuk kalian, jadi sebaiknya kamu pertimbangkan kembali. Petik 2. Dari apa yang mereka lihat, 80% dari kepercayaan kelompok tentara bayaran kecil ini untuk melakukan misi ini adalah karena mereka adalah mitra Skyring, tetapi dia merasa bahwa dia harus menjelaskan semuanya. Jika anggota langsung terbunuh, Skyring akan membalas dendam, sehingga orang-orang biadab akan mempertimbangkan sebelum mereka melakukan sesuatu. Namun, meskipun mitra bisa bertindak bersama mereka, jika mereka terbunuh, Skyring tidak akan membela mereka. Itulah bedanya. Jangan khawatir, orang-orangku tidak takut bahaya. Han Xiao tersenyum, dan kesannya tentang penyihir perempuan ini menjadi lebih baik. Mereka jelas bisa mempekerjakan mereka sebagai kekuatan tempur, namun dia secara aktif menjelaskan bahaya yang terlibat, meskipun dia tampak dingin, dia sebenarnya cukup baik. Kali ini, Gasley menjelaskan dengan lembut, tidak perlu khawatir, semua orang Black Star dapat bangkit kembali. Apa? Goa terkejut. Dia tidak tahu tentang tim Han Xiao sebelumnya. Hanya setelah dia mendengarkan perkenalan Gasley, dia memahami keunikan Black Star Mercenary Group. Sekelompok yang abadi, tidak heran mereka memiliki hak untuk menjadi mitra Skyring. Dia tidak melanjutkan upayanya untuk membujuk Han Xiao lagi. Han Xiao tiba-tiba punya ide, dan dia berkata, kami hanya tahu bahwa Pulau Naga Terapung adalah lokasi, tetapi kami tidak tahu identitas pemulung, kami juga tidak tahu dengan siapa mereka berurusan. Masih akan menemukan jarum di tumpukan jerami, apakah kamu punya cara lain? Petik 2. Peramal nasib tentara emas ungu menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa peramalannya tidak bisa menjelaskan rincian seperti itu. Han Xiao merasa lega, dia batuk dan mulai berakting. Aku juga seorang peramal, dan aku merasakan sesuatu barusan dan memperhatikan beberapa petunjuk baru. Orang-orang terkejut, dan mereka memandang. Han Xiao ingat bahwa dia masih memiliki kartu pemanggilan karakter anak Destiny, dan ada 5 penggunaan lagi, jadi dia bisa mencobanya. Dia bertanya, jika aku bisa memberikan intel yang andal, apakah ada hadiah lain? Kapten pesawat ruang angkasa perak mengangguk dan berkata, tentu saja ada. Aku ingin menyarankan hadiah. Apa yang kamu inginkan? Pengetahuan kemajuan kelas mekanik. Han Xiao tersenyum, ini adalah kesempatan bagus untuk mengajukan permintaan. Silvers berdiskusi sebentar dan menyetujui permintaan Han Xiao. Jauh di lautan roh bintang, pengetahuan peningkatan kelas tidak begitu berharga, mereka pada dasarnya ada di mana-mana. Dia hanya harus memberitahu seorang teman di sana, dan itu bisa dikirim segera, itu bahkan tidak akan merugikan mereka.
Setelah mendapatkan konfirmasi, Han Xiao menggunakan kartu anak destininya. Visinya berubah, memasuki citra buram, dan dia melihat beberapa bagian. Setelah kehilangan fokus untuk sementara waktu, penglihatan Han Xiao pulih. Kemampuan Destiny Style sangat menjanjikan, jadi Han Xiao sudah tahu penampilan pelanggan yang kasar. Mereka hanya perlu bertanya-tanya, dan mereka harus dapat menemukan target. Dia menggambarkan intel, dan Silver mengirim pengetahuan kemajuan kelas yang ditunjuk ke komunikatornya. Han Xiao menggunakan poin potensialnya untuk segera mempelajarinya, dan pengetahuan baru memasuki pikirannya. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah belajar Rapid Assembly. Garis bawah garis bawah garis bawah. Inilah bedanya. Han Xiao menghela nafas. Pengetahuan yang bahkan tidak bisa dia pelajari di Shattered Starling, Silver bisa mentransfernya dengan mudah. Itulah perbedaan peradaban, dan bahkan dia tergoda untuk menculik para perak ini. Tapi itu hanya pemikiran. Dia membuang gagasan bunuh diri itu dengan sangat cepat. Dia sekarang memiliki basis faksi, dan dia tidak ingin menjadi seseorang yang dikejar di mana-mana. Setelah prosedur perekrutan selesai, Han Xiao meminta pengetahuan kemajuan dua kelas lainnya tentang teknologi kompresi juga. Melihat bahwa Han Xiao adalah kapten, Silver setuju dengan semua itu. Supers mencari pengetahuan baru sangat umum. Sebuah misi dipicu pada antarmukanya, dan hadiah dasar adalah salah satu pengetahuan yang diperlukan untuk teknologi kompresi. Jika dia berhasil menyelamatkan para sandera, dia akan menerima pengetahuan lainnya. Hadiah pengalaman lebih dari 4 juta, ditambah beberapa hadiah uang. Dan hadiah pemain hanyalah uang. Setelah menyelesaikan semuanya, tanpa basa-basi lagi, Han Xiao dan yang lainnya naik ke pesawat ruang angkasa Skyring dan mengikuti 3 kelompok tentara bayaran besar ke Pulau Naga Terapung. Di daerah yang tidak dikenal dari Shattered Starling adalah pangkalan Darkstar, di mana pemimpin organisasi Darkstar mengadakan pertemuan darurat. Pembawa kali ini diculik. Apakah Godora memperhatikan rencana kita? Tidak, ini hanya kecelakaan. Orang-orang di sana memilih pembawa untuk menjadi perak, dan dia diculik oleh pedagang budak. Petik 2. Bagus kalau begitu. Intel menunjukkan bahwa lokasi pagar tampaknya adalah Pulau Naga Terapung. Apa yang kita lakukan? Kirim orang ke sana untuk merampok para budak yang dibeli. Temukan pembawa dan ambil kargo. Jika orang luar tidak memiliki kata sandi, mereka tidak dapat mengeluarkan sumber mutasi dan ekstraktor super gen di dalamnya. Dua hal ini sangat merugikan organisasi, jadi mereka tidak bisa hilang. Petik 2. Siapa yang kita kirim untuk menjalankan misi? Karena ini penting, biarkan Ember pergi. Dia belum gagal sejak bergabung dengan Darkstar. Petik 2. Tidak lama kemudian, sebuah pesawat ruang angkasa siluman meninggalkan pangkalan Darkstar dan menuju ke Pulau Naga Terapung. Hanya membayar 15 perak. Peggy sudah sangat dekat dengan Pulau Naga Terapung. Dia menghubungi pelanggan lagi dan mengetahui permintaan baru itu. Ada 17 perak di pesawat ruang angkasa, jadi 2 dari mereka tidak terjual. Dia memikirkannya, lalu menyuruh bawahannya untuk membawa 2 perak kepadanya. Salah satunya adalah pembawa yang menyebut dirinya utusan Darkstar. Di depan pintu palka di sisi pesawat ruang angkasa, 2 perak berlutut di depan Peggy. Pemulung mengepung mereka berdua, mengantisipasi pertunjukan yang bagus. Buka palka, kata Peggy. Seorang bawahan membuka lubang dalam, tetapi lubang luar tetap tertutup. Kedua Silvers melihat ini dan menebak apa yang akan dilakukan para pemulung. Mereka ketakutan dan berjuang lebih keras, tetapi mereka ditekan dengan kuat. Peggy memberi isyarat agar Silver lainnya dipindahkan dari lubang palka bagian dalam. Palka bagian dalam kemudian ditutup, dan palka bagian luar dibuka. Tubuh perak ini terekspos dalam ruang hampa. Dia perlahan melayang pergi saat matanya melotot dan anggota tubuhnya bergerak kemana-mana. Setelah berjuang selama beberapa saat, organ-organnya hancur, dan ia secara tragis mati. Hahaha, para pemulung tertawa terbahak-bahak ketika mereka melihat ini dari jendela. Ini adalah hiburan pemulung. Pengangkut Silver panik dan berkata, apakah kamu tidak akan menjual aku? Aku sangat berharga, aku punya banyak uang untuk membayar sendiri, mengapa kamu ingin membunuh aku? Mata Peggy gelap dan dingin, wajahnya bengkok. Kamu adalah milikku, jadi aku bisa melakukan apapun yang aku mau untukmu. Aku tidak suka ketika orang-orang melakukan tawar-menawar dengan aku, dan aku lebih tidak menyukai balapan tingkat tinggi seperti milik kamu. Setiap kali aku melihat orang-orang seperti kamu, aku teringat akan lubang darah Godora Astris murni. Semua orang yang sombong layak mati. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, dia melambai lagi. Bawahan melakukan hal yang sama, mereka juga membuang perak ini, dan dia mati dengan cepat dalam ruang hampa. Pesawat ruang angkasa kemudian melaju cepat dan meninggalkan daerah itu segera, hanya menyisakan 2 mayat perak mengambang di alam semesta yang dingin. Pada saat yang sama, pesawat ruang angkasa dari kelompok tentara bayaran akan mendarat di sisi lain Pulau Naga Terapung. Ini adalah negeri yang berlayar di alam semesta, seperti Pulau Galaksi. Itu memiliki banyak stabilisator dan akselerator di pangkalannya, dan bola tembus pandang menutupi seluruh Pulau Terapung, mempertahankan atmosfer dan gravitasi. Gaya konstruksi Pulau Naga Terapung itu kasar.
Itu memiliki kota yang tampak seperti naga besar yang melebarkan sayapnya ketika melihat ke bawah dari atas, dan banyak alat penggali mekanis dipasang di tanah. Pelatihan itu menghasilkan kerangka Void Dragon di bawah tanah, itu adalah bahan yang sangat berharga. Pesawat ruang angkasa modifikasi ganas yang tak terhitung jumlahnya merapat di dermaga, dicat dengan simbol yang berbeda. Ini semua milik pemulung dan bajak laut galaksi. Ada cukup banyak dari mereka yang agak terkenal, seperti ini dengan hadiah buronan lebih dari 100.000 enas. Pesawat ruang angkasa kelompok tentara bayaran mendarat dengan sukses. Setelah melalui prosedur, orang-orang berjalan ke kota bersama-sama. Penjahat dengan penampilan anarkis dapat dilihat di jalanan di mana-mana. 3 kelompok tentara bayaran besar semua mengenakan seragam, yang menarik banyak perhatian. Banyak penjahat secara terbuka mengukur mereka. Udara dipenuhi dengan permusuhan, membuat bulu kuduk merinding. Karena mereka tahu ada bahaya di mana-mana, mereka semua melengkapi diri mereka sepenuhnya di kapal sebelum mereka datang. Para pemain mengenakan baju Zirasunil Enliste Class, dan Han Xiao mengenakan Amphitheatre. 3 kelompok tentara bayaran besar melakukan berbagai bisnis, jadi mereka telah membuat beberapa musuh. Meskipun orang-orang ini menatap mereka dengan kebencian, mereka tidak berani melakukan apapun karena takut akan nama ketiga kelompok tentara bayaran besar ini. Di sisi lain, Han Xiao dan yang lainnya yang jelas bukan milik 3 kelompok tentara bayaran besar menarik lebih banyak perhatian. Sambil mengerutkan kening, Herlus berkata dengan lembut, Black Star, aku merasakan tatapan dari setidaknya 3 supers dari kelas yang sama. Mereka menatap kami seolah ingin memakan kami. Petik 2. Han Xiao tersenyum dan berkata, kami berjalan dengan orang-orang dari Skyring, Blades, dan Purple Gold. Tentu saja, orang-orang jahat ini akan mentransfer kebencian mereka secara alami kepada kita. Lihat, orang-orang ini adalah panutan. Petik 2. Melihat dari mengikuti jari Han Xiao, sekelompok perompak galaksi bersandar pada perang dan menunjuk mereka ketika mereka mengobrol, mata mereka dipenuhi dengan permusuhan. Pemimpin bajak laut meludahkan dahak, yang kebetulan mendarat di baju besi Maple Moon saat dia berada di tepi tim. Ekspresi mereka tanpa rasa takut. Kalau begitu, bukankah kita dalam bahaya yang lebih besar? Herlus terkejut. Apakah kamu tahu apa yang disebut pemanfaatan sumber daya penuh? Han Xiao tersenyum. Sebelum Herlus bisa bereaksi, Han Xiao tiba-tiba menekuk kedua kakinya dan melompat mulai berlari ke arah kelompok perompak galaksi itu. Tanpa satu kata pun, sabit memanjang, dan dia menebas. Bajak laut ini tidak mengharapkan ini sama sekali, mereka menembak dengan tergesa-gesa. Ding ding ding. Percikan api terbang, dan semua peluru dibelokkan oleh baju mekanik Amphitheatre. Han Xiao seperti malaikat maut, dia memotong ke samping dan memotong 4 perompak menjadi 2, darah memercik ke lantai. Kamu memintanya. Pemimpin bajak laut itu tepat di samping mereka. Dia dengan marah mengeluarkan kapak perang dengan pesona api dan membanting kapak itu ke arah Han Xiao. Ini adalah pugilis kelas C. Tangan Han Xiao memegang kapak dengan erat, bahkan tidak bisa bergerak 1 inci lebih jauh. Dia mengguncang sabit, dan bilahnya berkembang menjadi bilah rantai elektromagnetik, yang mengikat tubuh pemimpin bajak laut seperti tali. Kemudian, dia mengaktifkan Flaming Wheel, dan sabit itu mengencang kuat. Swoosh! Bilah kesehatan pemimpin bajak laut ini dikeringkan secara instan. Tanpa bisa berteriak, dia dipotong-potong segera. Herlus tertegun. Detik terakhir, mereka masih mengobrol, tetapi detik berikutnya, dia pergi membunuh. Apakah dia benar-benar rawan kemarahan? Sebagai wilayah netral, tidak hanya ada penjahat di Pulau Naga Terapung, ada juga penduduk, pekerja, dan pasukan yang digunakan penguasa untuk menjaga keamanan yang disebut pengawal naga. Ini adalah tempat yang kacau, tetapi tidak peduli apa, mereka harus membayar pajak ketika memasuki pulau, mewakili rasa hormat mereka kepada penguasa. Tidak ada yang berani melanggar aturan ini. Pulau Naga Terapung adalah daerah dengan tingkat keamanan rendah. Tempur di sana diizinkan. Selama penghuni dan pekerja tidak terbunuh dan bangunan tidak dihancurkan, pengawal naga tidak akan pernah peduli tentang orang luar yang saling membunuh. Suasana di sana tanpa hukum, kacau, dan brutal. Kota itu tidak memiliki rencana kota yang tepat, dan bangunan-bangunan ada di mana-mana. Tidak ada matahari atau bulan di langit, hanya lampu-lampu dari kota yang menerangi Pulau Terapung, menjadikan langit tambal sulam kegelapan dan cahaya warna-warni. Penjahat menyukai tempat ini, bukan hanya karena ini adalah tempat persediaan netral, mereka juga menyukai aturan di sana. Selama mereka tidak melewati garis pengawal naga, mereka bisa menggunakan kekerasan sebanyak yang mereka inginkan. Di tempat ini, membunuh dan dibunuh keduanya tidak tampak seperti masalah besar. Tindakan kekerasan Han Xiao yang tiba-tiba menyebabkan reaksi berantai. Suara mesin terdengar di jalan, dan orang-orang kasar jalanan mengangkat senjata mereka dan membidiknya, tampak galak seolah-olah mereka akan bergegas maju kapan saja. Pada saat ini, semua orang dari 3 kelompok tentara bayaran besar menarik senjata mereka, tidak mengambil langkah mundur, dan mengepung Han Xiao untuk mendukungnya. Mereka menunjukkan sikap kuat mereka untuk melindungi teman-teman mereka. Para penjahat tiba-tiba ragu-ragu. Diatasi oleh rasa takut, mereka menyerungkan senjata mereka dan mundur dengan enggan.
Selain tidak ingin berada dalam masalah dengan tiga kelompok tentara bayaran besar, pengawal naga juga akan muncul jika pertempuran mereka menjadi terlalu intens. Ditatap oleh penjahat dari segala arah, ratusan tentara bayaran berjalan melewati jalan ini, dan baru saat itulah mereka menyarungkan senjata mereka. Mereka terus berjalan maju, dan tidak ada yang menyatakan pendapat tentang apa yang baru saja terjadi, seolah itu adalah hal yang paling umum. Goa melirik Han Xiao dan sama sekali tidak menyalahkan tindakannya. Semua tentara bayaran mendukung mereka, dan tidak ada yang menganggapnya sebagai masalah besar, itu adalah kerjasama yang tidak membutuhkan penjelasan. Bukan hanya Herlus, bahkan para pemain pun terkejut. Menjaga low profil tidak berguna di sini, kata Han Xiao. Kamu harus memancarkan cakar dan taringmu untuk mengintimidasi musuh potensial. Ada juga rasa kerjasama yang tak terucapkan dalam industri tentara bayaran. Setiap tentara bayaran di misi yang sama adalah rekan setim yang bisa dipercaya. Selama masalahnya bukan di luar jalur, semua orang akan bersama kamu. Yang menjadi perhatian kamu juga menyangkut aku. Lebih jauh, membunuh beberapa penjahat di sini adalah suatu norma, dan itu adalah cara yang baik untuk mengekspresikan ketangguhan kami. Tidak ada yang akan mengatakan apa-apa tentang itu. Petik 2. Han Xiao telah melewatkan bagian yang bertengkar dan berbicara langsung dan melompat untuk bertarung karena, di sini, jika sesuatu dapat diselesaikan dengan kekerasan, tidak perlu berbicara. Herlus sekarang mengerti apa yang dimaksud Han Xiao dengan pemanfaatan sumber daya penuh. Mereka bertindak bersama dengan tiga kelompok tentara bayaran besar, sehingga mereka memiliki keunggulan jumlah. Jadi, itu adalah kesempatan yang tepat bagi mereka untuk menunjukkan tinju mereka. Kerjasama yang tak terucapkan ini langsung membuat para pemain merasa lebih dekat dengan tentara bayaran. Jauh di dalam kota Pulau Naga Terapung, ada jauh lebih sedikit penjahat di jalanan. Mereka mengunci identitas target melalui pelanggan yang digambarkan Han Xiao dari pandangannya ke depan, Horlight, pemilik pasar budak lokal dan juga bawahan dari keturunan langsung tertentu dari penguasa Pulau Naga Terapung. Dia mengelola bagian dari bisnis. Sekarang ini sulit. Dia adalah bawahan Floating Dragon Island, jadi jika kita merampok budaknya, itu akan tidak sopan kepada penguasa. Petik 2. Di jalan-jalan, para pemimpin kelompok tentara bayaran berkumpul dan membahas masalah ini. Skyring, Blades, dan Purple Gold memberi Han Xiao rasa hormat yang cukup, jadi mereka berempat mendiskusikan rencana aksi. Situasi saat ini cukup problematis. Meskipun tiga kelompok tentara bayaran besar tidak takut pada penjahat di sana, mereka tidak berani mengacaukan penguasa Floating Dragon Island. Orang-orang dari Pulau Naga Terapung tidak bisa marah, atau kita pasti akan mati. Kita harus memikirkan sebuah rencana, kata pemimpin Blades, Porter, dengan nada yang sangat tegas. Pemimpin Purple Gold, Cerleni, merenungkan dan berkata, jika Horlight telah membeli perak, kita tidak bisa merebutnya kembali dengan kekerasan. Cara terbaik adalah merampok tawanan terlebih dahulu sebelum Horlight melakukan pembayaran. Karena kita tahu siapa pelanggannya, kita bisa menunggu pemulung tiba, mengatur penyergapan di muka, lalu merebut kembali para tawanan ketika mereka masih dalam perjalanan. Dengan cara ini, kita tidak akan memiliki konflik langsung dengan Horlight. Petik 2. Lalu, kata Goa, pertama, kita harus mengkonfirmasi apakah Horlight sudah menerima tawanan. Selama dia belum membeli tawanan, rencana ini bisa dilaksanakan. Kita harus menghubunginya, tetapi jika kita menghubunginya sebagai tentara bayaran, itu mungkin menimbulkan kecurigaan. Seorang pembeli tidak ingin seseorang memperhatikan apa yang ingin ia beli. Pengawal naga mungkin menyebabkan masalah bagi kita. Petik 2. Rencana ini memiliki prasyarat, yaitu pandangan ke depan Han Xiao dapat diandalkan. Karena mereka tidak memiliki banyak petunjuk, mereka hanya bisa memilih untuk percaya. Ngomong-ngomong, jika intelnya salah, Han Xiao tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab, dan karena seseorang yang disalahkan, tiga pemimpin lainnya tidak punya masalah dengan itu. Han Xiao merekomendasikan dirinya sendiri dan berkata, aku berpengalaman, jadi aku bisa menyamar sebagai pembeli untuk mengujinya. Tiga pemimpin berpikir bahwa ini bisa berhasil. Mereka membuat rencana sederhana, Han Xiao berubah menjadi simulator wajah, melepas pakaian mekaniknya, dan mengganti pakaiannya. Dia sekarang tampak seperti kapten pesawat ruang angkasa galaksi, pelanggan seperti ini sangat umum. Pasar budak tidak kotor atau berantakan, melainkan mewah dan cantik. Setiap informasi tentang budak ditampilkan dalam buku untuk dipilih pelanggan. Pulau Naga Terapung memiliki perantara dalam bisnis budak. Mereka membeli budak dari pemulung dan menjualnya ke pelanggan besar. Aku ingin membeli beberapa budak. Begitu memasuki pasar, Han Xiao menyatakan niatnya, menyamar sebagai pelanggan normal. Seekor lemak mendekat dan memperkenalkannya kepada budak dari ras yang berbeda, ada banyak varietas. Setelah tidak benar-benar mendengarkan selama beberapa saat, Han Xiao dengan sengaja bertindak seolah-olah dia tidak puas dan berkata, aku tidak menginginkan cacat yang kasar ini, dan aku tidak ingin budak kelas rendah yang murah ini. Aku ingin melihat spesies langka apa yang kamu miliki di sini. Apakah kamu tidak memiliki sesuatu yang layak dengan standar seperti itu? Petik 2. Pada saat ini, seorang pria pendek dan kurus berjalan, mengenakan pakaian mewah. Jari-jari dan lehernya dipenuhi dengan banyak perhiasan mahal. Dia tersenyum dan berkata, hehehe,
tentu saja, aku punya barang bagus di sini. Siapa kamu? Han Xiao bertanya. Horlight, manajer pasar budak. Percayalah, hal-hal di sini pasti dapat memuaskan kebutuhan kamu. Horlight tidak ragu, dia sangat bersemangat terhadap pelanggan. Han Xiao mengukurnya, lalu mengangguk. Melihat Horlight membuat tanda tangan untuk, ikuti aku, Han Xiao mengikuti di belakangnya. Mereka berdua naik lift ke lantai bawah, dan koridor putih penuh tikungan dan belokan muncul dalam penglihatan mereka. Ada gerbang paduan putih murni setiap begitu sering, dan gerbang itu memiliki jendela kecil di dalamnya. Setelah berjalan ke sana, baru kemudian Han Xiao menyadari itu semua adalah sel tunggal di belakang gerbang. Di dalamnya sepenuhnya putih dan sangat bersih, dan ada banyak makhluk berbeda. Tolong izinkan aku untuk memperkenalkan kamu kepada para budak berkualitas tinggi ini, Horlight tersenyum percaya diri dan menjelaskan dengan lancar. Han Xiao sesekali merespons ketika dia mengamati setiap budak di sel. Sebagian besar dari mereka memiliki wajah mati rasa, dan beberapa dari mereka menggaruk dinding dengan marah. Beberapa dari mereka adalah supers, para budak di sini memang lebih berharga dan berharga. Ujung koridor segera datang, tetapi tidak ada perak di sekitar 100 sel itu. Horlight menghentikan perkenalan dan bertanya, siapa yang kamu pilih? Han Xiao kering batuk dan berkata, apakah ada barang lain? Haha, sepertinya kamu pelanggan pilih-pilih, aku suka tantangan. Horlight tertawa dengan cara yang sangat berlebihan, lalu menjentikan jarinya dan berkata, ada satu produk bagus terakhir. Dia pasti dapat memenuhi kebutuhan kamu. Petik 2. Dinding di ujung koridor terbuka, menunjukkan ruang baru. Melihat itu, Han Xiao merasa lega. Hanya ada satu sel, dan sepertinya tidak ada perak di dalamnya, yang berarti bahwa para tawanan ini belum tiba di Pulau Naga Terapung. Dia berjalan, melihat ke jendela dengan rasa ingin tahu, dan tiba-tiba dia berhenti bernapas sepenuhnya tanpa sadar. Di dalamnya ada seorang wanita yang kecantikannya hampir tidak bisa dipercaya. Dari sudut pandang estetika manusia, dia memiliki wajah yang hampir sempurna. Mekanik hebat Han kaget dengan penampilan pertama. Wanita ini terlihat sangat muda. Dia memiliki rambut panjang, dan ditutupi oleh debu bintang yang buram. Dia tampak hampir transenden. Dia tampak seperti ras manusia galaksi normal. Dia mengenakan manset paduan tebal di seluruh tubuhnya, sejenis manset yang dibuat khusus untuk supers. Bahan yang digunakan dapat membuat aliran energi lebih lambat sampai batas tertentu, membuatnya sulit untuk mengendalikannya, sehingga mengurangi daya ledak supers. Dia mengenakan kera penghancur diri, jadi setiap gerakan aneh akan menghancurkan tengkoraknya. Namun, wanita ini sangat tenang. Sangat berbeda dari budak lain, dia tidak mati rasa atau marah. Dia memejamkan mata dan duduk di sudut, sangat santai, tidak peduli dengan situasi yang dia alami saat ini. Ketika Han Xiao sedang mengamatinya, wanita ini membuka matanya dalam sekejap, dan sepasang mata menarik yang tampak seperti berisi laut dan galaksi memandang ke mata Han Xiao. Dia menatap ke jendela satu arah di penjara, tapi sepertinya dia tahu seseorang di luar jendela menatapnya. Sepertinya super sangat kuat, Han Xiao berpikir dan kembali tenang. Ketika dia dikejutkan oleh kecantikannya, itu adalah reaksi yang sepenuhnya tidak disadari. Dia menyingkirkan emosi ini dengan sangat cepat, dan setelah memandangnya, dia menyadari bahwa dia tidak mengenal wanita ini. Sama seperti dia akan mencari di tempat lain, sebuah misi baru dipicu di antarmuka. Pemicunya jelas wanita ini. Garis bawah garis bawah garis bawah. Kamu telah memicu misi, pengunjung dari Avar. Pendahuluan misi, dari pandangan pertama kamu padanya, mata ini sudah tercetak di hati dan jiwa kamu, misterius seperti kabut. Seperti sumur yang gelap, jurang yang dalam, sebuah suara muncul di hati kamu ingin membawa wanita ini pergi. Persyaratan misi, selamatkan dia dari pasar budak dan tinggal di sisinya selama 6 hari. Hadiah, 1.800.000 pengalaman, satu hadiah yang tidak diketahui. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Apakah misi ini merupakan pengantar permainan cinta Love Han Xiao dipenuhi bulu rombong? Hanya satu pandangan yang memicu misi, wanita ini jelas tidak biasa. Dia belum pernah melihat karakter ini di kehidupan sebelumnya, jadi dia sama sekali tidak memiliki kesan padanya. Mungkin saat itu tidak ada pemain yang menemukannya, jadi dia adalah salah satu karakter tersembunyi yang belum terekspos. Apa yang spesial tentang dia? Han Xiao bertanya. Proyektor menunjukkan struktur tubuhnya bukan ras alam semesta yang normal, kata Horlight. Dia memiliki darah semacam makhluk purba di tubuhnya, dan tidak ada kecocokan yang dapat ditemukan. Tidak diketahui ras hibrid apa dia. Melalui pemeriksaan detektor energi, reaksi energi dalam tubuhnya jauh melebihi makhluk normal, dan berfluktuasi. Yang terendah setidaknya pada tingkat Super C kelas, dan yang tertinggi bahkan melampaui kelas B. Petik 2. Mengapa super begitu kuat dikendalikan oleh kalian? Han Xiao terkejut. Dia menunjuk ke borgol dan kera penghancur diri dan berkata, hal-hal ini tidak bisa membunuh kelas B super. Horlight menggosok cincinnya dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan supers di atas kelas C, tetapi dia tidak tahu bagaimana menggunakan energi di tubuhnya.
Dia tidak memiliki kekuatan tempur, ditambah, itu adalah pilihannya sendiri untuk tinggal di sini. Petik 2. Han Xiao tertegun di tempatnya. Ada beberapa masalah dengan ingatannya, jadi dia tidak bisa mengingat sebagian besar pengalamannya, hanya bahasa, tetapi tingkat kecerdasannya tidak seperti bayi. Dia memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan dapat berbicara dan berkomunikasi. Petik 2. Jadi, dia menderita amnesia. Haha, itu tidak sesederhana itu. Horlight menunjuk ke kepalanya dan berkata, orang normal yang menderita amnesia akan takut dan ingin tahu terhadap identitas mereka dan lingkungan tempat mereka berada, tetapi aktivitas pikirannya sangat unik. Dia tidak mencari siapa dia, mengapa dia ada di sini, atau apa yang akan dia lakukan. Dia tidak memiliki rasa ingin tahu dan dorongan, dan dia sama sekali tidak panik karena tidak memiliki ingatan, seperti orang yang bermimpi, setengah terjaga. Dia tinggal di sini dengan tenang, tanpa niat mencari ingatannya. Bentuk hidupnya sangat istimewa, dan sepertinya dia tidak memiliki naluri atau keinginan. Dia tidak perlu mengkonsumsi makanan atau mengeluarkan makhluk yang unik. Petik 2. Mata Han Xiao berbinar. Orang asing wanita ini, semakin besar rahasia yang dikandungnya. Dengan demikian, ia menjadi sangat ingin tahu. Siapa namanya? Aku menamainya Arosia Cecolamadornis, nama itu memiliki total 56 kata, dan butuh waktu cukup lama bagi Horlight untuk menyelesaikannya. Aku biasanya memanggilnya Arosia. Mata Han Xiao berkedut. Apa gunanya memberinya nama yang begitu panjang? Apakah kamu punya terlalu banyak waktu luang? Pengalaman misi mendadak ini cukup banyak, dan ada juga hadiah yang tidak diketahui. Hadiah itu memiliki korelasi tertentu dengan kesulitan misi, jadi Han Xiao memutuskan untuk mencobanya. Karena dia tidak bisa merampok Horlight, dia akan menggunakan uang untuk membelinya. Berapa dia? Senyum pengusaha standar muncul di wajah Horlight. Tidak mahal sama sekali, hanya 300.000 enas. Perpisahan, Han Xiao berbalik di tempat dan pergi dengan wajah tanpa ekspresi. Apakah kamu belajar dari aku? Mengapa seorang pencatut harus membuat hidup sulit bagi pencatut lain? Horlight mengejar dengan tergesa-gesa dan berteriak, kami bisa bernegosiasi jika kamu merasa itu terlalu mahal. Bagaimana dengan 200.000? 100.000? Tidak, 50.000. Oke, hitung itu karena aku merugi. Aku akan menjualnya kepada kamu dengan harga 10.000. Itu yang terendah. Petik 2. Han Xiao penuh keraguan. Diskon 97%. Mengapa hal seperti itu terjadi? Sesuatu yang aneh sedang terjadi. Memikirkan 6 hari dalam persyaratan misi, dia terkejut. Setelah beberapa pertimbangan, Han Xiao sementara menempatkan misi ini ke samping dan melanjutkan pengujiannya. Sekarang itu harga yang bagus, tapi aku masih ingin membeli budak langka lainnya. Apakah kamu tidak punya barang lain? Petik 2. Horlight menyeringai dan berkata, haha, kamu cukup beruntung, akan ada sejumlah barang langka yang datang segera. Ketika mereka datang, kamu bisa melihatnya lagi. Petik 2. Rencana barang baru ini haruslah perak. Untungnya, mereka belum datang. Rencana penyergapan masih memiliki peluang. Itu keren. Aku akan datang untuk melihat barang-barang lagi dan membeli Arosia pada saat yang sama. Han Xiao bertujuan bertindak puas dan menyatakan ketulusannya dalam ingin membeli, tetapi dia tidak membayar uang tidak peduli apapun yang terjadi. Saat dia bersiap untuk pergi, Horlight tidak punya pilihan selain membiarkan bawahannya mengirim Han Xiao pergi. Horlight adalah satu-satunya yang tersisa di koridor sel penjara bawah tanah ketika dia bergumam, apa yang akan dia bayar kalau begitu? Dia pasti tidak ingin membeli Arosia. Petik 2. Ketika dia mengambil alih pasar budak ini, Arosia sudah dikunci di sini. Pemilik terakhir telah mengatakan kepadanya bahwa tidak perlu perawatan khusus, hanya menjualnya secara normal. Namun, ada satu pelanggan yang membeli Arosia, dan beberapa hari kemudian, Arosia muncul entah dari mana di sel penjara lagi, memberinya kejutan. Pelanggan bergegas kembali dengan marah, dan baru kemudian dia tahu bahwa Arosia akan tiba-tiba menghilang setelah dibawa pergi, kemudian kembali ke sel dengan cara yang sangat aneh. Horlight bertanya pada pemilik sebelumnya, lalu dia jadi tahu Arosia sudah ada tidak lama setelah Pulau Naga Terapung dibangun. Pemilik saat itu melaporkan situasinya kepada para pemimpin, dan pesan ini sampai ke telinga penguasa Pulau Naga Terapung. Atasan kelas A yang lebih tinggi datang untuk melihatnya, dan dengan keyakinannya, jika dia tidak memahaminya, bunuh itu, dia menyapu Arosia, mengubahnya menjadi abu. Namun, beberapa hari kemudian, Arosia muncul sekali lagi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bos kemudian datang untuk membunuhnya sekali lagi, dan setelah mengulangi lebih dari 30 kali, sebuah kesimpulan dibuat. Ini adalah Space Wonder, sebuah fenomena aneh yang tidak bisa dijelaskan. Melalui pengamatan, hanya satu, Arosia, yang akan ada pada satu waktu. Jika dia mati, dia akan hidup kembali setelah beberapa waktu, tetapi ingatan tentang waktu yang dia habiskan sebelum meninggal akan hilang, kembali ke keadaan amnesia aslinya. Jika dia meninggalkan sel ini, dia juga akan menghilang dari tempat lain. Tidak peduli bangunan apa yang ada di sana, dia akan kembali ke tempat sel itu. Dari pola yang disimpulkan, apakah dia sudah mati atau dibeli, Arosia tidak akan pergi dari sana selama lebih dari 6 hari.
Penguasa Floating Dragon Island sangat riang, jadi dia membiarkan pasar budak berurusan dengan Space Wonder. Pemiliknya menjualnya sebagai budak, menipu uang pembeli dan menghasilkan uang dengan biaya nol. Horlight menggelengkan kepalanya. Dia tanpa sadar menatap sel Arosia, dan Arosia, yang semula duduk di sudut, sekarang berdiri di depan jendela secara tiba-tiba. Dia hanya bisa melihat sepasang mata yang dalam dan tenang melalui jendela. Horlight terkejut. Dia butuh waktu untuk tenang, dan hanya setelah itu dia pergi. Di sel, mata Arosia bergerak, mengikuti Horlight. Namun, ini adalah jendela satu sisi, bagian luar tidak bisa dilihat dari dalam sel. Aku sudah bertanya-tanya, dan para Silvers belum datang. Setelah kembali ke tim, Han Xiao berbagi informasi. 3 pemimpin lainnya merasa bersemangat. Hebat, rencana penyelamatan bisa dilaksanakan, kata pemimpin Purple Gold, Cerleni. Waktunya langka, dan kami tidak tahu kapan para pemulung akan tiba. Karena kita tidak tahu identitas mereka, yang terbaik adalah berpisah dan menyergap di setiap rute menuju pasar budak. Hanya ada satu kesempatan, dan kami tidak bisa melewatkan target mencurigakan. Ini adalah suatu keharusan untuk menyelamatkan para tawanan perak sebelum mereka dijual ke pasar. Petik 2. Mereka memutuskan pembagian kerja untuk penyergapan. Daerah penyergapan membentang dari dermaga sampai ke pasar budak, dan harus ada tentara bayaran di setiap jalan dan setiap persimpangan. Dengan menggunakan jarak dari pasar budak sebagai ukuran, penyergapan dapat dibagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama adalah yang terjauh, dekat dermaga, lapisan keempat adalah yang paling dekat dengan pasar budak, tepat di samping pasar. 3 pemimpin telah mempertimbangkan bahwa, tidak seperti mereka, Black Star tidak takut akan penjahat, jadi Han Xiao bertanggung jawab atas lapisan ketiga. Lokasi ini sedikit lebih aman daripada dermaga yang penuh dengan penjahat, dan lapisan terakhir dikunci oleh tim Goa. Dengan beberapa penyamaran sederhana, setiap tim pergi ke posisi mereka, mengatur penyergapan, dan menunggu. Peluru perunggu dilemparkan ke udara dengan santai, dan sebuah bintang tetap melesat melewati pulau terapung pada saat ini. Kilatan cahaya melewati gedung-gedung di jalan dan menyorot peluru logam yang berputar, memantulkan cahaya ke wajah tampan Han Xiao yang hanya beberapa sentimeter jauhnya seperti cermin lengkung. Peluru berputar beberapa putaran dan mencapai titik puncak, lalu jatuh perlahan. Pada saat ini, tetesan darah merah cerah memercik seperti ini, seperti tembakan dari penembak jitu, itu mengenai peluru yang menjatuhkan. Pak! Dengan jari tertutup, pelurunya tertangkap. Han Xiao membuka tangannya, dan peluru itu berbaring di sana dengan tenang di tengah-tengah sarung tangan mekanik hitam, melukiskan warna merah hangat ke logam yang dingin. Tidak jauh dari sana, pertarungan senjata sedang berlangsung antara 2 kelompok orang biadab yang tampak seperti bajak laut galaksi. Suara geraman, tawa ganas, dan tembakan bercampur menjadi suara memekakkan telinga. Orang-orang biadab yang jatuh ke tanah dan mati menemukan kedamaian mereka, dan darah memercik di seluruh jalan seperti dedaunan digulung oleh angin. Di sisi jalan, sekelompok warga Pulau Naga Terapung menyaksikan pertunjukan itu secara diam-diam. Han Xiao dan beberapa pemain duduk di perancah mesin bor di sisi jalan dan menyaksikan pertarungan ini dari jauh. Tes-tes, pertarungan lain. Berapa kali ini terjadi dalam 2 hari terakhir? Han Xiao menggelengkan kepalanya. Dia ditutupi dengan pakaian mekanik pada saat ini, tetapi helmnya dilipat, memperlihatkan kepalanya. Para pemain di sampingnya dibungkus sepenuhnya dengan baju besi kelas Sunil Enliste. Ini adalah yang ketujuh, jawab Bun Hit Dok langsung. Wartawan tentu memiliki ingatan yang baik. Mereka sedang menunggu. Grup Black Star Mercenary menjaga layar ketiga. Mereka telah berpisah dan berdiri di sekitar berbagai persimpangan. Sudah 2 hari, dan dalam 2 hari itu, hanya jalan yang menjadi tanggung jawab Han Xiao sudah menyaksikan 7 perkelahian kelompok di antara orang-orang biadab. Watak para penjahat itu seperti sekering, mudah menyala hanya dengan percikan kecil. Itu membuat pemain menyadari dengan jelas betapa berbahayanya tempat ini. 3 dari 7 kali itu adalah kelompok kasar yang memprovokasi Han Xiao. Mekanik Agung Han sangat beradab dan baik, jadi dia membantu mereka mengkremasi mayat mereka secara gratis. Setelah memusnahkan 3 kelompok orang kasar dan menunjukkan taring mereka, mereka memiliki waktu yang jauh lebih damai. Pada saat ini, orang-orang brutal di tengah-tengah pertempuran sengit menembakkan meriam ke arah yang salah, menghancurkan sebagian kecil rumah. Itu membuat suara yang cukup keras dan membunuh banyak penduduk yang menonton pertunjukan. Dalam sepersekian detik, semua orang biadab berhenti berkelahi, dan teror muncul di wajah mereka. Mereka berlari ke segala arah tanpa peduli tentang hal lain. Tidak lama kemudian, suara perangkat terbang yang menembaki langit bisa terdengar. 3 kecil, perangkat terbang ketinggian rendah, yang sekitar 8 meter, telah muncul. Mereka ditutupi dengan warna gelap kemasan penuh, dirancang seperti naga yang melebarkan sayapnya. Simbol naga kecil diukir di badan kapal. Mereka adalah transportasi pengawal naga. Ketiga alat terbang itu menangkap para bajingan, dan barisan meriam memanjang dari bawah markas mereka, yang menembakkan laser emas, menembus hewan-hewan itu dengan mudah. Setelah mengejar beberapa saat dan membunuh lebih dari setengah dari orang biadab yang melarikan diri, barulah Dragon Guard berbalik dan pergi.
Hanya pengawal naga yang diizinkan mengoperasikan perangkat terbang tempur di Pulau Naga Terapung. Jika warga sipil terbunuh, pengawal naga akan segera keluar untuk menegakkan hukum. Han Xiao telah melihat adegan seperti itu beberapa kali selama 2 hari terakhir, dan dia merasa bahwa rencana penyelamatan ini benar-benar berbahaya. Jika mereka tidak bisa menyelamatkan tawanan dengan cepat dan akurat, risikonya akan meningkat sebagian besar jika mereka terhenti. Pada saat ini, Goa mengiriminya pesan. Orang-orang Blades mengunci target yang dicurigai, beraksi. Han Xiao menerima informasi lokasi. Semua tentara bayaran telah bergabung dengan saluran yang sama dan berbagi lokasi tersangka. Tersangka baru saja mendarat di dermaga, dan mereka menjaga banyak kotak logam besar. Itu memang tim pedagang budak. Satu tentara bayaran di tim Blades bisa berubah bentuk menjadi binatang setengah anjing setengah serigala, jadi baunya sangat sensitif. Dia bisa mencium bahwa para pedagang budak ini memiliki aroma perak pada mereka, jadi mereka mengunci target. Cerleni dari Tentara Emas Ungu memerintahkan, jangan khawatirkan mereka, terus ikuti. Porter, Black Star, kalian membawa orang-orangmu dan berkumpul di sini secara diam-diam dan mengatur penyergapan di rute mereka. Kami melebihi jumlah mereka, jadi kami harus mengalahkan mereka dengan satu gelombang serangan yang cepat dan berat, jangan macet. Goa, bawa orang-orang dari Skyring dan jaga eksteriornya. Jika kami gagal, kamu adalah asuransi kami. Petik 2. Karena target sudah dikunci, tidak perlu terus menunggu. Rencana itu terdengar cukup dapat diandalkan. Tentu saja, Han Xiao tidak keberatan, jadi dia memanggil semua anggota Black Star, berpencar, dan menuju ke lokasi penyergapan yang diberikan oleh Cerleni. Itu terjadi pada persimpangan antara dermaga dan area kota, tempat yang sangat kacau. Peggy berjalan turun dari pesawat ruang angkasa. Semua budak berada di dalam kota-kota besar yang dialiri listrik, dikendalikan oleh Manset dan kera penghancur sendiri, menunggu untuk dibawa ke pembeli. Berpikir bahwa mereka akan menghasilkan banyak uang, pemulung ini dipenuhi dengan kegembiraan. Namun Peggy tidak begitu bersemangat. Dia membawa tim dan menuju pasar budak Horlight. Memasuki jalanan dermaga, tim pedagang budak ini sangat mencolok, menarik perhatian banyak orang kasar di jalan. Banyak orang tergoda untuk bergerak, dan ada juga orang yang mengenali Peggy. Mereka saling menyapa dari jauh dan tidak memiliki komunikasi lebih lanjut. Peggy adalah pedagang budak terkenal di Sateret Star Ring, jadi dia telah melakukan bisnis dengan cukup banyak perompak dan pemulung. Dia memiliki prestise, yang berarti tidak akan diserang di Pulau Naga Terapung. Setelah berjalan sebentar, Peggy tiba-tiba berhenti. Pupilnya mengerut hampir menjadi garis vertikal, dan kepalanya berangsur-angsur menjadi datar seperti akan berubah menjadi kepala ular. Sisik ular di tubuhnya menjadi lebih jelas dan lebih keras, dan dia membuka mulut dan menjentikkan lidah bercabang di udara. Peggy adalah esper berubah bentuk. Semacam darah ular di tubuhnya telah melalui perubahan atafistik, jadi dia memiliki indera yang sangat tajam. Dia memperhatikan bahwa dia sedang diikuti dan sedikit niat membunuh di atmosfer. Intuisinya yang kuat mengatakan kepadanya bahwa dia akan bertemu sesuatu jika dia terus berjalan di depan. Bau musuh, mereka datang untukku. Siapa itu? Mata Peggy dingin. Dia menjentikkan lidah bercabang di udara dan berhenti berjalan. Kemudian, dia melambaikan tangannya untuk memerintahkan bawahannya. Kembali di rute yang sama, kembali ke pesawat ruang angkasa. Kemudian dia menyalakan alat komunikasi. Horlight sayang, aku sudah tiba di Pulau Naga Terapung. Datang untuk mengambil barang sendiri kali ini. Petik 2. Apa yang terjadi denganmu? Kamu biasanya membawa barang sendiri. Mengapa aku harus pergi ke sana saat ini, dan mengapa kamu mengubah bentuk dengan sia-sia? Kamu terlihat seperti ular, jelek sekali. Petik 2. Aku perhatikan niat membunuh, seseorang ada di hadapanku, kata Peggy tidak sabar. Itu mungkin terkait dengan para tawanan. Aku merasa seseorang ingin memotong barang-barang kami. Aku akan menunggu kamu di pesawat ruang angkasa. Petik 2. Terlalu merepotkan bagiku untuk mengambil barang-barang, kata Horlight sedih. Aku tidak ingin pergi ke dermaga yang dipenuhi dengan bajak laut dan pemulung. Lalu kamu bisa mengundang pengawal naga untuk melindungimu. Bagaimanapun, kamu adalah bawahan penguasa, jadi kamu tentu memiliki kemampuan untuk memesannya. Petik 2. Kamu membuat ini sulit bagiku, ekspresi Horlight runtuh. Dia tidak memiliki wewenang untuk memerintahkan pengawal naga. Meskipun mereka milik organisasi yang sama, dia pasti harus membayar jika dia ingin meminta bantuan orang, dan dia tidak mau melakukan tindakan apapun yang meningkatkan biaya. Namun, Peggy bersikeras, dia mempercayai akal sehatnya akan bahaya. Horlight hanya bisa berkompromi, jengkel, sebelum mereka menutup komunikasi. Dalam kegelapan, ekor dari Blades Army bingung ketika dia melaporkan informasi itu kepada pemimpin Porter. Mengapa mereka berjalan kembali? Selanjutnya, Han Xiao, Cerleni, dan Porter sudah menyiapkan serangan mereka di sepanjang jalan di depan. Ketika mereka menerima pesan itu, mereka semua mengerutkan kening. Perhatian, target tidak melanjutkan. Menurut rute, ia tampaknya akan kembali ke pesawat ruang angkasa. Apakah kesepakatan pergi ke selatan dengan pembeli? Porter ragu. Ketika Peggy akhirnya menunjukkan wajahnya, Cerleni mencarinya di basis data pasukannya, dan dia menemukan intel Peggy. Dia terkejut dan berkata, ini tidak baik.
Pemulung itu bernama Peggy, dan kekuatan espernya berubah bentuk menjadi seekor ular. Dia memiliki indera yang sangat kuat, hampir seperti pandangan ke depan jangka pendek, jadi dia mungkin memperhatikan bahaya. Petik 2. Awalnya, rencana mereka adalah tidak membunyikan alarm, tetapi ular ini terlalu sensitif, lawan sudah waspada. Pada saat ini, Goa, yang menjaga eksterior, mengirim pesan. Dia berkata dengan nada berat, ada masalah. Horlight telah meninggalkan pasar budak, dan dia tampaknya menuju dermaga. Sangat mungkin istilah mereka berubah menjadi pembelian dengan mengambil barang sendiri. Petik 2. Ekspresi orang berubah. Han Xiao merenung dan berkata, maka tidak ada cara lain, kami menyerang langsung dan melakukan penyelamatan. Kami tidak dapat membuat kedua pihak bertemu. Kami memiliki waktu terbatas, jadi sebaiknya segera bertindak. Petik 2. Rencana semula tidak buruk, tetapi kenyataannya penuh dengan perubahan tak terduga. Cerleni merasa bahwa Han Xiao benar, satu-satunya cara sekarang adalah menyerang dengan segera. Dia memerintahkan orang-orang dan mendekati target dengan cepat. Pada saat yang sama, dia memberi perintah lain kepada beberapa orang dan menyuruh mereka untuk memulai pesawat ruang angkasa di muka, jadi ketika mereka menyandera para sandera, mereka bisa memasuki pesawat ruang angkasa dan pergi secepat mungkin. Peggy kembali ke dermaga yang penuh dengan binatang buas, dan ketika dia masih ratusan meter jauhnya dari pesawat ruang angkasa, tentara bayaran akhirnya mendekatinya. Pergi, Cerleni tidak punya waktu untuk peduli tentang hal lain. Dengan teriakan, lebih dari 200 tentara bayaran merobek penyamaran mereka. Pakaian tempur mereka berubah bentuk, dan semua jenis kekuatan meledak dan berlari menuju tim Peggy. Helm itu dengan cepat terentang dari pakaian mekanik dengan satu pemikiran tentang Han Xiao, melindungi kepalanya. Dia berbalik dan berkata, ayo pergi juga. Dia mengeluarkan senjata elektromagnetik dan menembak dari jauh sambil mengisi maju. Di belakangnya, lebih dari 50 pemain mengenakan baju besi gaya yang sama memegang senapan mesin kaliber tinggi dan menembak, seperti gelombang besi, berkerumun ke depan. Benar-benar ada musuh. Peggy menyipitkan matanya. Untungnya, dia berhati-hati. Dia memerintahkan bawahannya untuk dengan cepat mengeluarkan senjata dan tembakan, dan sebagai orang yang licik, dia diam-diam menembak orang-orang jahat lain untuk menarik kelompok lain. Dermaga itu adalah pengawal besar, dan tidak ada penduduk. Ini adalah tempat paling berbahaya. Para tentara bayaran saling tembak dengan Peggy dan anak buahnya, dan sejumlah peluru nyasar menghantam orang-orang biadab di dekatnya, membawa gelombang geraman. Siapa yang memukulku? Mataku. Tentara bayaran sialan, kamu ingin membunuh kita. Dermaga itu paling kacau. Sekelompok bajingan terpengaruh dan bergabung ke dalam pertempuran. Sebuah latihan intens segera pecah. Bang, bang, bang. Itu adalah hujan peluru. Ada lebih dari 200 tentara bayaran, lebih dari 100 orang di sisi Peggy, dan ratusan biadab bergabung. Seolah-olah itu tidak cukup, ada total 7 super kelas B dalam pertempuran, jadi dermaga itu kacau dan penuh dengan suara ledakan. Target tentara bayaran sangat jelas, langsung kekam untuk menyelamatkan para tahanan. Namun, Blades dan Purple Gold telah dihentikan di tengah jalan. Mereka telah bertemu 2/4 kelas B dan sedang dalam pertempuran yang intens. Keduanya tidak bisa mundur. Pasukan Han Xiao memasuki medan perang dari sisi yang lemah, dengan cepat melewati tim Blades dan Purple Gold dan mendekati Peggy. Melihat ini, kedua kelompok tentara bayaran segera mengubah taktik pertempuran mereka dari pengisian untuk melindungi tim Han Xiao ke depan. Cerleni berkata dengan keras, Bintang Hitam, kami akan menjaga lingkunganmu. Pertempuran telah menyebabkan keributan yang terlalu besar, sehingga Dragon Guard mungkin muncul kapan saja. Misi tentara bayaran yang paling penting adalah untuk menyelamatkan para tawanan dan pergi, itu adalah perlombaan melawan waktu. Para pemain menunjukkan kekuatan mereka, merobek celah di depan seperti pisau tajam. Herlus menyapu dengan Battleship Sleeching Blade miliknya, dan siapapun di bawah kelas B semuanya dilemparkan ke samping. Dia sangat ganas, dan api putih melesat seperti dia memiliki jumlah mereka yang tak terbatas. Tiba-tiba, sinar pugilis menyala-nyala menembak mereka dari samping. Pikiran Han Xiao membuat perintah, dan Hovering Shield Shuttle berubah menjadi tameng dan melindunginya. Dia tertiup mundur lebih dari selusin meter, memukul beberapa orang kasar di jalan. Tidak jauh dari sana, seorang bajak laut pugilis kelas B sedang menyerang Black Star Mercenary Group. Aku akan menghadapinya, kamu terus maju. Herlus segera berbalik dan berlari ke arah orang ini. Dia mengulurkan tangannya dan menyapu Battleship Sleeching Blade, mengirimkan kilatan cahaya yang cemerlang. Kemudian, dia memasuki pertarungan sengit dengan bajak laut itu, nyala api energi membubung. Semua musuh yang kuat dihentikan oleh rekan satu timnya, sehingga Han Xiao dapat berkonsentrasi pada tujuan. Orang-orang Peggy mundur ke pesawat ruang angkasa, dan hanya ada beberapa puluh meter yang tersisa. Mereka bisa naik dalam waktu kurang dari 10 detik, sementara masih ada tembok yang terbuat dari binatang yang berdiri di hadapan Han Xiao. Tidak ada waktu untuk menunda, aku harus menggunakan metode peledak. Mata Han Xiao menajam, arus listrik yang menyilaukan meledak dari dalam setelan mekanik, menutupi seluruh tubuhnya dengan ular listrik. Dia telah mengaktifkan ular iblis. Atributnya 2 kali lipat, dan musuh-musuh di sekitarnya dihancurkan.
Kemudian, dia mengaktifkan koneksi magnetik pada armor agresi dan perangkat terbang sayap kelelawar dengan koneksi saraf. Dua potong peralatan ini terbang keluar dari kotak peralatan yang melayang di udara, dengan cepat berkumpul di tubuhnya. Dengan dua mode yang dilengkapi, kecepatannya meningkat tajam. Seperti sekop, lengannya membalik musuh di depannya, dan dia dengan cepat menyerbu ke tim Peggy. Ledakan. Ledakan keras, langsung membalik banyak orang. Bawahan Peggy jatuh seperti gandum. Peluru yang mereka tembakan menyalakan api yang tak terhitung jumlahnya ke baju besi Han Xiao, tetapi mereka semua dibelokkan. Mereka tidak bisa menembus pertahanan Han Xiao. Kamu banyak, jangan bertempur, segera naik ke kapal. Tubuh Peggy mengembang, mencabik-cabik pakaiannya, berubah menjadi ular sanca emas yang panjangnya lebih dari selusin meter. Tubuh ularnya mencoba membungkus Han Xiao dan mengurung Han Xiao sendirian. Dia hanya harus melakukannya selama beberapa detik, dan debu akan mengendap. Dengan energi dari ledakan daya, Han Xiao mengubah semua modul mobilitas ke output maksimum mereka. Tanah retak, dan dia melonjak ke langit. Seperti Fata Morgana, telapak tangannya yang mekanis meraih kepala ular Peggy, menamparkan Peggy ke tanah. Pada saat yang sama, struktur kekuatan eksoskeleton ditingkatkan, dan kecepatan belok gigi melonjak. Otot biologis Amphitheria tiba-tiba membesar, dan kekuatan besar melayang ke lengannya. Bang! Kepala ular itu hancur ke tanah, dan retakan menyebar. Kepala ditutupi dengan daging dan darah yang terbuka, dan tubuhnya bergerak dengan cepat. Dia hanya seorang sape shifter kelas C, dia hanya bisa dihancurkan ketika menghadapi Han Xiao, bahkan tidak bertahan 1 detik. Peggy pusing. Tinju besi terlihat di mata ular sekali lagi, dan teror muncul di matanya. Tubuh ularnya hancur menjadi puluhan ribu ular kecil dan menyebar. Ini adalah cara khusus untuk menggunakan kekuatan Ester Peggy yang berubah bentuk, dan tali terakhirnya untuk bertahan untuk menyelamatkan hidupnya. Dia telah lolos dari banyak krisis mematikan dengan mengandalkan kemampuan ini. Pukulan Han Xiao terjawab, dan dia melihat ular kecil berhamburan dalam sekejap, menyatu ke dalam medan perang yang kacau. Dia menggelengkan kepalanya, tujuannya adalah untuk menyelamatkan para tahanan, jadi tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dia harus menyingkirkan pikiran untuk mengejar. Dia berbalik dan mengalahkan bawahan Peggy, menyambar kotak-kotak logam dengan para tahanan di dalam pada saat yang genting. Pemulung Peggy kehilangan keinginan untuk bertempur dan berserakan. Melihat ini, tentara bayaran Blades dan Purple Gold bersukacita. Cerleni berkata, kirim orang kembali ke pesawat ruang angkasa kami segera. Jangan terus berjuang, mundur dari medan perang dengan cepat. Petik 2. Merebut Silvers berarti setengah dari misi selesai. Mereka mengubah arah, bertujuan untuk kembali ke pesawat ruang angkasa tentara bayaran dan segera meninggalkan Pulau Naga Terapung. Para tentara bayaran berubah dari ofensif ke defensif, melindungi kota-kota tahanan melalui medan perang yang kacau. Pada saat ini, 5 perangkat terbang Dragon Guard muncul. Horlight berada di perangkat terbang terkemuka. Ketika Peggy diserang, Horlight segera diberitahu. Mengetahui bahwa barang yang dia inginkan telah terpotong, Horlight menjadi sangat cemas. Dia segera menghabiskan sejumlah uang dan mengundang kapten tim penjaga naga yang dia tahu, yang mengambilnya dari perangkat terbang dan dengan cepat berlari menuju dermaga. Kapten Theon, tentara bayaran ini merampok hal-hal yang aku inginkan. Jangan biarkan mereka melarikan diri. Horlight melihat ke bawah ke medan perang dan segera melihat tentara bayaran yang mencolok. Dia mengertakkan gigi karena marah. Di sebelahnya adalah kapten tim kecil pengawal naga, Theon, mengenakan seragam mereka. Theon tersenyum tipis dan berkata, jangan khawatir, hanya orang jahat yang menyebabkan masalah. Tidak ada yang bisa melawan kita di Pulau Naga Terapung. Semua unit, tembak. Petik 2. Bawahan yang mengendalikan pesawat ruang angkasa bertanya, Kapten, siapa yang kita serang? Semuanya. Theon melambai santai. 5 perangkat terbang ditembakkan ke tanah. Kepadatan laser emas itu seperti hujan lebat, mengalir turun dan membunuh orang-orang kasar satu demi satu. Pertempuran brutal segera melarikan diri, tidak ada yang berani melawan. Bahkan super kelas B hanya bisa lolos. Tembakan meriam mengikuti seperti bayangan, mengejar tentara bayaran. Tentara bayaran dirobohkan dari waktu ke waktu, dan pengawal naga membuat siaran. Semuanya, dengarkan, berhenti berlari segera, menyerah tanpa perlawanan atau mati. Petik 2. Saat Triste, pengawal naga terlibat. Kami menjadi sasaran. Porter sangat marah. Dia bisa melihat perangkat terbang mengikuti tepat di belakang mereka, jelas menargetkan mereka. Situasi yang baik telah berbelok tajam ke bawah. Dengan daya tembak pengawal naga, pada saat mereka tiba di pesawat ruang angkasa, mereka akan menderita banyak korban. Pada saat ini, sebuah laser menghantam dekat Black Star Mercenary Group, menyebabkan ledakan, dan beberapa pemain meledak, termasuk Li Ge. Li Ge ada di tanah, pantatnya sakit. Dia akan berdiri ketika dia tiba-tiba menangkap sekilas manik hitam di lantai. Ketika Peggy berubah bentuk dan merobek pakaiannya terpisah, manik-manik hitam yang telah diambilnya dari perak juga jatuh, berguling ke medan perang. Apa ini? Li Ge mengambil manik hitam itu, dan sebuah pemberitahuan muncul dari antarmuka. Garis bawah. Kamu telah menerima item yang tidak dikenal.
Memberinya kepada karakter khusus akan memberi kamu hadiah yang sangat tinggi, atau kamu dapat membawanya untuk diidentifikasi. Garis bawah garis bawah garis bawah. Item tidak dikenal, seharusnya sesuatu yang bagus. Dia hanya tidak tahu dari mana asalnya. Mata Li Ge berkedip. Dia menyembunyikan manik itu secara diam-diam tanpa memberitahu siapapun dan kembali ke tim dengan ekspresi polos.